Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita di malam hari ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas poin-poin penting dari muqaddimah kitab Kasyfus Syubhat dan beberapa syubhat yang dilontarkan oleh ahlul batil untuk membenarkan kebatilannya mereka, dan Syekh rahimahullahu taala dalam kitab ini juga telah memberikan beberapa argumen-argumen dari setiap alasan-alasan yang mereka ajukan atau yang mereka paparkan terkait terkait kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hal yang mereka sampaikan, ayat-ayat yang kalian bawa tentang kondisi dan keadaan musyrikin itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para penyembah berhala, kepada para penyembah patung, para penyembah kayu. Adapun kami tidak menyembah patung, tidak menyembah kayu-kayu, akan tetapi kami mendatangi orang-orang soleh, mendatangi kuburan-kuburan mereka, yang mereka adalah orang-orang yang suci, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kami ingin menitip doa kami kepada mereka. Jadi bagaimana kalian menyamakan antara perbuatan kami dengan perbuatan mereka? Kemudian Syekh rahimahullah telah membantah di sini, di mana orang-orang musyrikin di zaman dahulu mereka tidak hanya menyembah kepada patung. Mereka tidak hanya menyembah kepada pepohonan. Ada di antara mereka yang menyembah para nabi, ada di antara mereka yang menyembah orang saleh, ada di antara mereka yang menyembah para malaikat. Dan disinilah kemudian Syekh rahimahullah mendatangkan beberapa ayat-ayat Al-Quran untuk menguatkan argumennya beliau rahimahullah, bahwasanya orang-orang musyrikin yaitu juga meyakini akan rububiyahnya Allah, bahkan mereka beribadah kepada Allah dalam kondisi-kondisi tertentu, dan mereka tidaklah sama sekali yang mereka inginkan adalah berhala itu sendiri, akan tetapi yang mereka inginkan berhala-berhala tersebut merupakan jelmaan dari ruh-ruh orang-orang saleh yang akan menyampaikan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Syekh di sini rahimahullah, walakin arada ayyufarriqa baina fi'lihim wa fi'lihi bima dzakar. Ya, akan tetapi mereka menyampaikan argumen-argumen, kata Syekh rahimahullahu taala, untuk membedakan antara perbuatannya musyrikin dengan perbuatannya mereka sendiri. Taib bima dzakar, dari apa yang telah disebutkan. Fadhkur lahu annal kuffara minhum ma yad'ul asnam wa minhum ma yad'ul awliya alladzina qala Allahu fihim ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilah ayyuhum aqrab. Dan sampaikan kepada mereka bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, ada di antara mereka yang menyembah berhala, menyembah patung. Wa minhum may yad'ul awliya, dan ada di antara mereka yang menyembah para wali. Ya, jadi mereka tidak hanya menyembah patung saja. Wali-wali itu juga disembah oleh mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kondisinya mereka. Mereka ini kembali kepada siapa? Kondisinya orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan dalam surat Isra ayat ke-57, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilah. Orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada orang-orang saleh, yang orang saleh tersebut yabtaghuna ila rabbihim alwasilah,
Yang orang-orang soleh itu juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan yang akan bisa menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ayatnya. Jadi orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW, mereka juga menyembah kepada siapa? Kepada orang-orang yang mereka berharap sesuatu jalan yang akan bisa menyampaikan mereka kepada Allah. Nah, orang-orang yang mereka mencari jalan untuk menyampaikan mereka kepada Allah, ini orang apa namanya? Orang soleh, wali-walinya Allah. Nah, wali-wali Allah inilah yang diibadahi oleh musyrikin zaman dahulu. Bisa difahami? Taib. Nah, kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa yad'una Isa ibn Maryam wa ummuhu. Ada di antara orang musyrikin dulu juga mereka menyembah Nabi Isa. Ya, dan juga menyembah ibunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun." Tidaklah Masih ibnu Maryam kecuali dia seorang rasul. Qad khalat min qabli rasul. Yang telah mendahului sebelum Nabi Isa rasul-rasul yang lainnya. Wa ummu siddiqah. Dan ibunya adalah wanita yang jujur. Kana ya'kulani ta'am. Yang keduanya itu memakan makanan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan Isa dan ibunya makan makanan yang menunjukkan mereka itu manusia. Mereka bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan itu tidak perlu makan, tidak perlu minum. Ketika sesuatu hal atau zat yang butuh kepada yang lainnya, maka dia tidak dikatakan sebagai Tuhan. Karena Tuhan itulah zat yang dia tidak butuh dengan apapun dari makhluknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia sekalian, kalian semuanya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian fakir kepada Allah. Kalian bergantung kepada Allah. Adapun Allah itu Maha Kaya. Makanya Allah enggak butuh kepada semua makhluknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini Nabi Isa dan ibunya kana ya'kulani ta'am. Yang keduanya adalah makan makanan. Kita kita potong ayatnya, kemudian Allah mengatakan kepada mereka, "Qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum darra wa la naf'a wallahu was-sami'ul alim." Katakanlah kepada mereka, ata'buduna min dunillah, apakah kalian menyembah kepada selain Allah? Siapa itu? Isa dan ibunya. Ma lam yamliku lakum darra, yang Isa itu tidak akan bisa mampu untuk menghilangkan mudarat dari kalian. Wala naf'ah, dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian. Wallahu was-sami'ul alim. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar dan Maha berilmu. Nah, kalau seandainya Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi-nya Allah Subhanahu wa taala yang termasuk dari ulul azmi minar rasul, dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat ketuhanan. Dari sifat-sifat yang itu khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau seandainya Nabi Isa alaihissalam sebagai makhluk yang suci dari rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada manusia dan tidak mampu untuk menghilangkan mudarat dari manusia, apalagi orang-orang yang kedudukannya di bawah Nabi Isa alaihissalam. Ya, sesoleh apapun manusia, selama dia bukan para nabi, tetap itu kedudukannya di bawah Nabi Isa alaihissalam. Ya, oleh karena itu teman-teman, sebenarnya ada satu kaidah disebutkan oleh para ulama. Ketika sesuatu perkara itulah perkara yang sangat penting, maka Allah akan menjelaskan kepada kita sejelas-jelasnya dan segamblang-gamblangnya. Ketika masalah tauhid dan syirik adalah masalah yang sangat penting, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan dengan ibarat-ibarat, dengan contoh-contoh dan permisalan-permisalan agar manusia bisa faham akan masalah ini.
Jadi kadang-kadang kita nggak perlu repot-repot untuk membuka hadis di Bukhari, hadis di Muslim, hadis Sunan Abu Daud, hadis di Sunan Ibnu Majah. Doa yang kita baca ketika kita pergi ke kubur. Ya, dan doa ini dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau pergi kemana? Ke makam syuhada Uhud. Di situ ada Hamzah radhiyallahu taala anhu. Ada Hamzah. Ya, di situ ada Mus'ab bin Umair. Rasulullah ketika datang ke makam syuhada Uhud, beliau berkata, "Assalamu alayka ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullahu lana wa lakumul afiyah." Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami kepenjagaan dan juga kepada kalian. Lah kalau seandainya Hamzah sayyidu syuhada masih butuh doa dari orang yang hidup, bagaimana lagi kemudian kamu minta kepada sesuatu yang kedudukannya di bawah Hamzah radhiyallahu taala anhu. Sesimpel itu loh. Iya, kalau seandainya tidak ada dalil larangan untuk kita berbuat syirik, berdoa kepada selain Allah kecuali hanya doa ini, maka sebenarnya sudah cukup buat orang-orang yang berakal. Ya, untuk memahami bagaimana pentingnya untuk dia berdoa kepada Allah. Ada satu cerita, teman-teman. Ada kuburan keramat. Ini kuburan keramat, ini kuburan ya namanya kuburan keramat ya. Jadi di situ ditutup pakai kain. Ya, kain bertuliskan A, B, C, D supaya lebih kelihatan kuburannya itu keramat. Nah, tiba-tiba suatu hari itu kain sengaja dicuri oleh seseorang. Ya, sengaja dicuri. Kemudian si penjaga kubur ini dia mencari-cari di mana kainnya, kemudian tiba-tiba didapatkan. Kenapa kamu mencuri kainnya? Kenapa kamu ambil kain? Loh, ini kan kubur yang kalian datang selalu meminta kepadanya, memohon kepadanya, meminta pertolongan, meminta perlindungan. Ya, jadi kenapa kamu harus repot untuk menjaga kainnya tersebut? Ya, sehingga penjaga kubur tersebut, ini kan dia mayit dia ini. Dia ini kan mayit, gimana dia akan bisa menjaga kainnya? Subhanallah, kadang-kadang apa? Fitrahnya itu muncul, itu yang ingin saya sampaikan. Fitrah manusia itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang musyrikin ketika mereka berada di tengah lautan, iya, di tengah gelombang, di situ muncul fitrahnya. Apa fitrahnya yang muncul? Mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena memang syaitan dan bala tentara lah, para hadirin dan hadirat, yang membuat masalah ini menjadi kabur, yang membuat masalah ini menjadi tersamarkan, sehingga seakan-akan ini dianggap sebagai bentuk pelecehan kepada orang saleh. Ini sebagai bentuk perendahan kepada orang saleh. Kita tidak melecehkan orang saleh, kita tidak merendahkan orang saleh. Orang saleh, wali-wali Allah adalah orang punya kedudukan yang mulia di sisinya. Akan tetapi setinggi apapun kemuliaannya mereka tetap manusia, yang mereka itu butuh jalan-jalan untuk bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wadhkur qaulahu ta'ala, dan juga ingatkan kepada mereka firman Allah bahwasanya musyrikin di zaman dahulu mereka tidak hanya menyembah berhala, tapi mereka juga menyembah para nabi dan menyembah orang-orang saleh. Ya, wa yauma yahsyuruhum jami'a. Dan ketika mereka semuanya dikumpulkan kelak di yaumul qiyamah, thumma yaqulu lil malaikah, kemudian Allah berkata kepada malaikat, karena diantaranya mereka menyembah siapa? Malaikat. Allah berkata, haula iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka dulunya mereka menyembah kepadamu, wahai para malaikat? Apakah kamu mengajak mereka untuk beribadah kepada kalian? Kemudian qalu, malaikat berkata, subhanak anta waliyuna. Maha suci engkau ya Allah, engkau adalah penolongnya kami, engkau adalah walinya kami selain dari mereka. Bal kanu ya'budunal jinna. Bahkan sebenarnya mereka itu tidak menyembah kepada kami, mereka menyembah jin. Jinlah yang menggambarkan kepada mereka bahwasanya malaikat inilah makhluk Allah yang dekat dengan Allah, sehingga doa-doanya akan mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kamu kepada malaikat. Karena kalau jin mengajak dia, kalau jin mengajak orang untuk beribadah kepadanya, manusia tahu jin itu musuhnya Allah, musuhnya kita semuanya. Akan tetapi syaitan,
Ya, agar tujuannya sampai, dia menghias-hiasi malaikat dan demikian, maka kemudian dia menggiring untuk menyembah malaikat. Nah, di sini teman-teman, ada satu narasi yang dibangun oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengatakan bahwasanya untuk mengungkapkan rasa cinta itu kita tidak membutuhkan dalil. Masa cinta kepada Nabi butuh dalil? Ya, tidak butuh dalil untuk kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kita tidak butuh dalil untuk mencintai wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan narasi yang sangat keliru. Narasi yang menyesatkan. Cinta itu adalah bentuk ibadah. Yang namanya ibadah itu semuanya sudah ada aturan dalam agama ini. Sifatnya tauqifiyah. Ketika seseorang meletakkan cinta yang salah, maka disitulah awal dari kesesatan dan kehancurannya. Karena asal daripada ibadah itu dibangun di atas hubb, dibangun di atas cinta. Ya, sekarang orang-orang Nasara, saya ingin tanya kepada antum semuanya, orang-orang Nasara, kalau kita tanya sama mereka, kalian cinta nggak kepada Nabi Isa? Apa jawaban mereka? Cinta. Mereka sangat cinta kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, orang-orang Syiah cinta nggak kepada Husain? Cinta nggak kepada Fatimah radhiyallahu taala anhu? Cinta nggak kepada Ali? Cinta. Mereka semua cinta. Dan sesatnya orang-orang Nasara, sesatnya orang-orang Syiah karena apa? Karena cinta yang salah. Saking mereka mencintai Nabi Isa, akhirnya mereka memposisikan Nabi Isa alaihissalam, ya, kedudukannya sama seperti siapa? Sama seperti Allah. Begitu juga orang-orang Syiah yang mencintai Husain, mereka mendudukan Husain radhiyallahu taala anhu kedudukannya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi cinta yang salah itu akan menjerumuskan seseorang dalam kekufuran. Jerumuskan seseorang dalam kesesatan. Makanya Nabi SAW mengatakan, La tatruni. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam mencintaiku. Seperti orang-orang Nasara yang telah berlebih-lebihan mencintai siapa? Isa ibnu Maryam. Ya, ini menunjukkan, ya, cinta itu harus disertai dengan dalil. Ya, dan orang-orang musyrikin, kenapa mereka menyembah kepada orang soleh? Kenapa mereka menyembah kepada malaikat? Kenapa mereka menyembah kepada para nabi? Karena kecintaan mereka kepada orang soleh dan nabi tadi dengan cinta yang salah. Ya, dan dengan cinta yang salah inilah kemudian mereka kekeh. Kenapa mereka kekeh? Karena mereka meyakini kami kan cinta kepada nabi, masa salah cinta sama nabi? Kami kan cinta kepada orang soleh, masa salah cinta sama orang soleh? Kami kan cinta kepada malaikat, masa salah cinta kepada malaikat? Ini masalahnya. Iya, tapi kalau seandainya dia tidak membangun itu sebagai bentuk ibadah, akan mudah untuk dia bertobat. Tapi karena syaitan membungkus kecintaan ini dengan kesesatanlah, akhirnya mereka sulit untuk apa? Untuk bertobat. Masa kita mencintai Nabi bertobat? Gimana ceritanya cinta kepada Nabi bertobat? Gimana ceritanya cinta kepada orang soleh bertobat? Gimana itu? Kan gak masuk akalnya mereka. Faham ya? Sebagaimana telah kita maklumi, ahlul bidah itu akan sulit bertobat daripada ahlul maksiat. Orang yang mabuk, teler, dan seterusnya, dia tahu apa yang dia buat itu salah. Dia ngerti. Iya, tapi ahlul bidah, dia gak tahu apa yang dia buat itu apa? Salah. Dan bagian kesyirikan adalah bagian bid'ah yang bentuknya apa? Mukafirah, yang sulit untuk orang bertaubat kecuali siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wa qawluhu ta'ala, dan bacakan kepada mereka juga firman-Nya Allah, bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka tidak hanya menyembah Lata dan Uzza, yaitu patung ataukah pohon, tapi mereka juga menyembah para nabi. Idh qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau berkata kepada manusia at-taib qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, apakah engkau berkata kepada manusia wa Isa, ambillah aku, jadikanlah aku
dan ibuku dua Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada Nabi Isa di sini teman-teman bukan karena Allah tidak tahu apa yang ada di hati Nabi Isa. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memperdengarkan ini semuanya kepada orang-orang yang menuhankan Nabi Isa di dunia ini. Ya, qala subhanak. Nabi Isa kembali berkata, "Maha suci Engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Tidak pantas bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang tidak berhak untuk mengucapkannya. Maksudnya, Pak, tidak ada hak aku mengajak manusia untuk beribadah kepadaku. Aku itu makhluk. Aku itu hambamu ya Allah. Walaupun aku sebagai rasulmu, maka tetap aku sebagai manusia yang tidak bisa diibadahi. Baik. Kemudian in kuntu qultuhu, kalau seandainya engkau kalau seandainya aku mengatakan, faqad alim tahu, engkau telah mengetahui ya apa yang kuucapkan itu. Kalau seandainya aku betul-betul mengajak manusia beribadah kepadaku, engkau akan tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Kata siapa ini? Kata Nabi Isa alaihissalam. Sedikit faedah sini keluar dari materi. Ya, dalam bab asma wa sifat itu perhatikan fi nafsi ma fi nafsik. Nabi Isa alaihissalam menyebutkan beliau itu punya nafs. Dan beliau juga berkata Allah punya nafs. Taib, sama dari sisi nama, tidak mesti sama dari sisi hakikat. Jadi difahami? Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Tangan kita juga punya tangan. Tangannya Allah berbeda dengan tangannya kita. Taib, Allah Subhanahu wa taala punya mata. Kita punya mata. Matanya Allah berbeda dengan matanya kita. Allah Subhanahu wa taala turun, kita juga bisa turun. Turunnya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan turunnya kita. Ya, karena sama-sama dari sisi nama tidak harus mesti sama dari sisi hakikat. Di sini Nabi Isa alaihissalam menyebutkan beliau punya nafs. Dan juga beliau mengatakan Allah juga punya nafs. Maka nafsnya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan nafsnya Nabi Isa alaihissalam. Ini kaidah di kalangan Ahlus Sunnah dalam memahami asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis, kita keluar sedikit dari konteks teman-teman, ada satu hadis di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan surahnya, dengan bentuknya. Baik, ini hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah. Taib. Nah, ini juga di antara tuduhan-tuduhan yang dituduh kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan hadis dalam beberapa kitabnya beliau. Mereka mengatakan bahwa Tuhan yang Muhammad bin Abdul Wahab itu tingginya 60 hasta. Ya, padahal Syekh membawa hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khalaqa Adam ala suratihi wa kana 6 dira'an." Dan Nabi Adam itu panjangnya 60 hasta. Sebagian para ulama mengatakan dhamir khalaqallahu Adam ala suratihi, hanya kembali kepada Adam. Surahnya Adam makhluk. Ada sebagian mengatakan hanya kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan surahnya Allah. Maka dalam bab ini para hadirin dan hadirat, kita memahami sama seperti kita memahami nafs. Allah punya surah, Adam punya surah. Surahnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan makhluknya. Adapun surahnya Adam itu 60 hasta. Bisa difahami di sini ya. Jadi ini sebagai penguat apa yang menjadi akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, sama dari sisi nama tidak mesti harus sama dari sisi hakikat. Kita punya wajah, masjid kita juga punya wajah. Apakah sama wajah kita dengan wajah masjid? Agak berbeda. Tapi inilah yang kemudian membuat orang-orang Ahlul Kalam dari kelompok Asy'ariyah, dari kelompok Al-Mu'tazilah, dari kelompok Al-Jahmiyah tidak memahami kaidah ini.
Tapi apakah mereka tidak memahami karena jahil atau memang sengaja ingin menguatkan apa yang menjadi keyakinan sesatnya mereka? Tapi kelompok Jahmiyah dan seterusnya. Kemudian perhatikan. Faqul lahu, dan kau katakan kepada mereka, arafta, engkau sekarang sudah mengetahui. Ya, yang mana orang musyrikin zaman dahulu, mereka tidak hanya menyembah Lata, tidak menyembah patung, tapi mereka juga menyembah para malaikat. Tapi mereka juga menyembah para nabi. Arafta anna Allah kaffara. Dan engkau sekarang telah mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan. Siapa dikafirkan oleh Allah? Man qasadal asnam. Siapa yang mereka menyembah kepada patung. Wa kaffara aidan, dan Allah tidak hanya mengkafirkan orang-orang yang menyembah patung saja, tetapi juga Allah mengkafirkan man qasadas salihin, orang-orang yang menyembah orang-orang saleh. Sama semuanya, nggak ada bedanya. Ya, kenapa Syekh mengatakan kalimat seperti ini? Karena tadi mereka mengatakan, kenapa kamu mendatangkan ayat-ayat yang Allah turunkan kepada penyembah berhala, kemudian kau bawa ayat itu kepada kami? Kami tidak menyembah berhala. Yang kami datangi orang soleh, yang kami datangi para nabi, yang kami kunjungi kuburannya para wali. Lah bagaimana kemudian kamu menyamakan antara kami dengan mereka? Bisa dipahami? Dan kemudian Syekh di sini mendatangkan ayat-ayat Al-Quran yang mana musyrikin tidak hanya menyembah siapa? Tidak hanya menyembah berhala, mereka juga menyembah orang-orang soleh. Bahkan Allah mengkafirkan ya semua orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka menyembah patung, apakah menyembah pohon, apakah menyembah orang soleh, apakah menyembah malaikat, ataukah menyembah para nabi dan rasul. Bisa difahami ya? Nah, kemudian kata Syekh rahimahullahu taala juga, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi memerangi mereka seluruhnya. Tidak dibeda-bedakan oleh Nabi. Oh, ente menyembah siapa? Saya menyembah patung, diperangi. Oh, saya menyembah orang soleh, ya sudah. Ente menyembah orang soleh, ente nggak diperangi. Tidak. Nabi memerangi seluruhnya. Yang menyembah patung, yang menyembah pohon, yang menyembah orang soleh, yang menyembah malaikat, yang menyembah para nabi, seluruhnya diperangi oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sekarang di Indonesia ya, saya nggak tahu di sini sampai nggak berita gantung lagi tren. Yang tren ini adalah tren yang itu mungkin nggak dilakukan oleh Abu Lahab CS. Apa trennya? Tren ya biarlah alam semesta yang mengatur ini semuanya. Ya biarlah alam yang memberikan kepada kita ini dan lain sebagainya. Sering dengar tentang kalimat ini. Ini biasanya sering dipopuleri oleh orang-orang anak-anak alam, pendaki gunung. Iya, nah sekarang kita perlu tanya, alam ini siapa yang kamu maksud alam? Kalau kamu maksudkan alam adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak syirik dalam permasalahan rububiyah, tapi Anda keliru menyebutkan nama Allah dengan alam. Tapi kalau seandainya kamu maksudkan alam ini adalah bumi, angin, laut yang mengatur semuanya ini, ente lebih kafir daripada Abu Lahab CS. Ini harus kita katakan teman-teman semuanya. Karena Abu Lahab ketika ditanya wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Siapa kata Abu Lahab? Allah. Kalau kita tanya sama mereka, siapa yang mengatur hidup kamu? Alam semesta katanya. Ini kan sangat berbahaya. Ini bukan hanya syiriknya dalam uluhiyah, tapi syirik dalam apa? Dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya sekali. Makanya seperti yang telah kita sampaikan di awal, syaitan itu sangat pintar mendatangi anak-anak manusia dan menggiring mereka untuk berbuat kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak dianggap sebagai perbuatan syirik. Ya, ini tidak dianggap sebagai perbuatan yang jelek. Ini dianggap sebagai bentuk cinta kepada alam dan lain sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian sampai serius jelas ya. Kemudian apakah mereka
menerima, oh ya sudah saya salah, saya bertobat, saya keliru. Oh tidak. Ahlul batil, orang sudah yakin dengan sesuatu itu akan sulit bertobat kecuali siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagaimana diceritakan ada dua orang sudah ikut hawa nafsu ya. Ada dua orang yang dia berselisih, kelihatan dari jauh ada kambing dan ada burung. Pernah dengar antum ceritanya? Yang satu mengatakan burung, yang satu mengatakan kambing. Taib, kemudian keduanya mendekat, tiba-tiba terbang. Kalau terbang apa namanya? Tetap kambing walaupun terbang katanya. Ya, jadi seseorang itu jangan pernah dia yakin sesuatu dulu sampai dia mendapatkan dalil. Kalau dia sudah meyakini sesuatu kemudian disebarkan, diikuti oleh orang yang banyak, ya kemudian didukung juga oleh orang, ucapannya akan sulit tuh dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan sulit. Ya, orang-orang yang hari ini berbuat bid'ah, ya mereka meyakini itu sebagai sebuah kebenaran teman-teman semuanya. Kalau seandainya Nabi SAW hidup, seandainya ya, Nabi hidup kembali dan kemudian Nabi berkata, jangan kamu melakukan perbuatan ini. Ini perbuatan menyelisih dari ajaranku. Ini perbuatan kebid'ahan, ini perbuatan kesyirikan. Kira-kira diterima atau tidak? Belum ada jaminan diterima. Nggak ada jaminan. Ya karena apa? Karena orang kalau sudah yakin sesuatu maka dia akan lebih memuaskan hawa nafsunya. Saya ingin tanya sama antum semuanya. Ketika orang-orang yang mengatakan Ali itu sebagai Tuhan. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya. Siapa yang mengingkari mereka kalau Ali itu bukan Tuhan? Ali sendiri yang mengingkari. Lain halnya kalau seandainya yang mengingkari adalah Muawiyah. Mereka bisa saja berkata, ya Muawiyah ente hasad sama Ali. Kan begitu? Tetapi yang mengingkari adalah Ali sendiri. Ali mengatakan, saya bukan Tuhan kalian. Kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada ajudannya untuk mengumpulkan bara api dan membakar mereka hidup-hidup. Dan ketika mereka akan dibakar oleh Ali hidup-hidup, apakah mereka bertobat kepada Allah? Tidak. Mereka semakin yakin Ali itu sebagai Tuhannya mereka. Kenapa? La yu'adzibun nar illa rabbun nar. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan tidak ada sesuatu yang menghadap dengan api kecuali pemilik api. Siapa pemilik api? Allah. Makin yakin mereka Ali sebagai Tuhan mereka. Inilah bahayanya hawa nafsu. Bahayanya hawa nafsu. Dan ini bisa terjangkiti siapa saja teman-teman semuanya. Maka buang jauh-jauh segala bentuk hawa nafsu ketika datang kepada kita dalil, ini ayatnya, ini hadisnya, oh ya sami'na wa ata'na. Tapi kalau kita sudah kekeh dengan keyakinan kita, kita tutup telinga, datang dalil sebanyak apapun kita akan menolaknya. Dan ini akan mencelakakan seseorang itu sendiri. Dan demikianlah keadaan orang ahlul batil tadi. Sudah dijelaskan, kamu bagaimana menyamakan kami dengan penyembah berhala? Kita datangkan ayat. Musyrikin zaman dulu tidak hanya menyembah berhala, mereka juga menyembah para nabi. Ya kan? Seharusnya kan sudah selesai kan di situ. Ternyata enggak, ngeyel lagi mereka. Apa jawabannya mereka? Mereka berkata, Finqala. Kalau seandainya mereka berkata, Al-kufar yuriduna minhum. Orang-orang kafir, betul mereka menyembah Nabi, percaya dia, karena kita sudah bawa ayat Quran, menyembah Nabi, menyembah orang soleh. Tetapi yang mereka tujukan itu Nabi itu sendiri. Yang mereka minta kepada orang soleh itu sendiri. Adapun kami berbeda. Apa kata mereka? Wa ana ashhadu anna Allah huwa nafi'u ad-daru al-mudabbiru la uridu illa minhu. Ya. Adapun saya meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang memberikan manfaat, Allah yang menghilangkan mudarat, Allah yang mengatur alam semesta ini. Sehingga tidak ada yang kami inginkan kecuali dari Allah. Adapun mereka, betul mereka menyembah orang soleh, menyembah para nabi, tapi yang mereka tujukanlah nabi itu sendiri. Adapun kami tidak menunjukkan kepada nabi itu, kami menuju kepada Allah tetapi melalui jalur nabi. Itu kami, beda kan? Nah, itu ujiannya mereka. Sampai sini paham? Ini alasannya mereka. Apakah betul alasan seperti ini? Baik, kita jawab. Was-salihun laisa lahum minal amri syai'in. Walakin aqsuduhum, ini masih jawaban mereka. Walakin aqsuduhum
arju minallahi syafa'atahum. Orang-orang soleh itu tidak ada perkara apapun pada diri mereka. Mereka tidak bisa menghilangkan manfaat, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menghilangkan mudarat. Kami yakin itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin aksuduhum, tetapi maksudnya kami mendatangi orang soleh, meminta kepada para nabi, ya arju minallahi syafa'atahum. Kami menginginkan kepada Allah dari syafaatnya mereka. Kami inginnya Allah, yang kami tujukan Allah. Final akhir itu Allah, mereka itu cuma wasilah saja. Mereka cuma penengah saja. Kata siapa ini? Kata musyrikin. Fal jawab. Maka kita jawab, anna hadza qaulul kuffar. Sawaun bisawain. Ucapan kamu itu persis seperti ucapannya Abu Lahab CS. Enggak ada bedanya. Karena Abu Lahab CS tidaklah mereka meyakini bahwasannya para nabi dan rasul itu yang memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat kepada mereka. Nabi dan rasul itu yang punya surga neraka, tidak. Abu Lahab CS menjadikan penengah-penengah itu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, sama seperti keyakinan kamu, enggak ada beda-bedanya. Bacakan kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Persis kan? Ya, dan orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong mereka, apakah itu para nabi, apakah itu para malaikat, apakah itu orang soleh, ma na'buduhum. Abu Lahab mengatakan, kami tidak menyembah kepada nabi tadi, kami tidak menyembah kepada orang soleh, kami tidak menyembah kepada malaikat, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Hanya saja kami menjadikan orang-orang soleh tadi untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Lah itulah keyakinan kamu hari ini. Sama seperti keyakinannya mereka. Nggak ada bedanya. Karena orang-orang musyrikin, saya tegaskan kembali, mereka tidak maksudkan langsung kepada orang soleh tadi. Tapi mereka menjadikan orang soleh penengah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bacakan juga mereka kepada mereka firman Allah, wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Dan mereka berkata bahwasannya orang-orang soleh itu adalah pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum masalah syafaat sudah sering dibahas ya. Cuman saya ingin supaya nggak ngantuk. Ada orang berkata begini, Taib, wahai Rasulullah, ini kalau seandainya Nabi SAW masih hidup. Taib, wahai Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepada kami. Ini satu. Nabi punya syafaat atau tidak? Punya. Ya Rasulullah, berikan syafaatmu kepada kami. Satu. Yang kedua, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar kami bisa mendapat syafaat engkau kelak di yaumul qiyamah. Yang pertama, boleh atau tidak boleh? Yang pertama, ya Rasulullah, berikan syafaat kepada kami. Kita anggap Nabi masih hidup misalnya. Boleh atau tidak? Nah, yang sebelah kiri? Enggak boleh. Yang tengah? Enggak boleh. Yang kanan? Enggak boleh. Nah, enggak boleh. Ya, kita tidak boleh mengatakan, ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepada kami. Tidak bisa. Karena syafaat itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang punya. Maka caranya kita meminta, ya Allah, berikanlah syafaat nabimu untuk kami. Ya Allah, berikanlah syafaat orang yang kau akan berikan syafaat kelak yaumul qiyamah untuk kami. Itu yang harus kita ucapkan. Tidak boleh kita meminta syafaat kepada Nabi, kecuali kita mengatakan, ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kami bisa mendapatkan syafaatmu kelak di yaumul qiyamah. Karena kita meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Nah, kemudian kata Syekh, wa'lam anna hadi syubhata ats-tsalatsa ya akbar ma indahum. Ketahuilah bahwasannya 3 syubhat ini adalah syubhat yang paling besar yang mereka punya.
untuk melegalkan kesyirikan. Tapi kami tidak menyembah kepada berhala, kami menyembah para nabi, kami mendatangi para nabi. Ya, kami tidak maksudkan nabi itu sendiri, tapi kami menjadikan nabi itu sebagai penengah antara kami dengan Allah agar doa kami bisa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi syubhat yang paling besar yang mereka punya untuk melegalkan kesyirikan. Fa idza arafta anna Allah waddahaha fi kitabih wa fahimtaha fahman jaydan fama ba'daha aisaru minha. Dan apabila engkau telah mengetahui Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan perkara tauhid ini di dalam kitabnya, dan engkau juga telah memahami dengan pemahaman yang benar 3 poin tadi, fama ba'daha aisaru minha, maka apa yang setelahnya itu akan lebih mudah untuk kalian jawab. Taib, dan kemudian Syekh menyebutkan syubhat-syubhat selanjutnya. Taib, kita dengar. Fa'in qala, kalau seandainya ada orang berkata, ana la a'budu ilallah wa hadha iltija'u ila sholihin wa du'a'uhum laysa bi ibadatin. Aku, kata mereka, tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Adapun iltija'nya kami, kembalinya kami kepada orang soleh, berdoa melalui jalurnya mereka agar mereka bisa menyampaikan, kubur-kubur mereka bisa menyampaikan doa kami kepada Allah. Kubur ya. Jadi saya ulangi kembali di sini teman-teman, supaya tidak salah faham dan supaya tidak ada celah bagi orang untuk menyalahkan apa yang kita sampaikan atau apa yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah. Taib. Pertama, kita boleh meminta pertolongan kepada makhluk. Pertama, apabila makhluk itu hidup. Yang kedua, makhluk itu mampu untuk memberikan apa yang kita minta. Dan yang ketiga, makhluk itu hadir bersama kita. Taib. Dan kemudian dia mendengar. Taib. Nah, kalau seandainya empat hal ini tidak ada, dia mendengar, taib, dia hidup, tetapi dia tidak bisa memberikan apa yang kita minta. Yang itu merupakan bagian dari kekhususannya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga bagian dari kesyirikan. Ya, apalagi kalau seandainya dia mati. Kemudian kita minta kepada mayatnya. Ya, kalaupun seandainya di masa hidupnya dia mampu untuk memberikan, maka ini juga bagian dari kesyirikan. Ada satu kisah diceritakan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah di dalam kitab Usul Salasah. Untuk melihat bagaimana seseorang ketika sudah terjerat dengan penyakit kesyirikan. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Jadi pada waktu itu ada seorang thalabul ilm, beliau naik taksi dari bandara menuju ke sebuah kota di Mesir. Nah, di Mesir itu ada satu kuburan yang dikeramatkan, kuburan Baydawi. Nah, kebiasaan orang kalau melewati kuburan tersebut, dia harus menyerahkan sejumlah uang. Nah, akhirnya ketika berjalan, si supir ini mau memberikan sejumlah uang agar dia bisa selamat. Ya, inilah yang bisa menyelamatkan kita dalam perjalanan lain sebagainya. Ini orang soleh, kita harus begini demikian, beraneka ragam alasan. Kemudian kata si penumpangnya, ya fulan, ini kuburan tidak bisa memberikan manfaat kepada kita dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat dari kita. Kita hanya meminta kepada Allah, ikuti rambu-rambu lalu lintas, sudah bismillah, tawakal Allah. Karena dia nggak enak sama tamunya, akhirnya dia jalan. Tahu nggak kondisinya? Dia jalan dalam kondisi keluar keringat, ketakutan. Ya, takut ini si kubur akan membalikkan mobilnya. Baik. Kadang ada banyak, kalau di tempat kita di Indonesia ya, sebelum saya lanjut, itu biasanya kalau hari Jumat nelayan itu tidak ke laut. Tempat antum ada? Kalau saya di Aceh itu kalau nelayan hari Jumat nggak ke laut. Kenapa? Ini hari pantangan ini. Enggak ada di tempat antum. Antum kelamaan di Belanda ya, lupa mungkin ya. Jadi kalau hari Jumat nggak boleh naik pohon. Ingat nggak? Betul ya? Nggak boleh pergi laut. Jadi hari Jumat itu orang nggak boleh pergi ke laut. Ya kalau dia nggak ke laut, nggak beraktivitas apapun hari Jumat,
karena lebih cepat ingin pergi ke Jumat, baik, bagus. Ini masalahnya Jumat yang nggak pergi sambil merokok di atas kapalnya. Muadzin mengumandangkan azan yang hakikatnya itu panggilan Allah, nggak ada rasa takut. Tapi ketika melanggar pantangan-pantangan tadi, disitulah ketakutan mereka. Kapal akan terbalik, naudzubillah. Antum melihat bagaimana parahnya seseorang ketika dijajah dengan kesyirikan. Dan sama seperti orang ini. Alhamdulillah dia selamat. Ya, kemudian dia berkata, kan saya sudah ngomong sama kamu, kita selamat. Ya maksudnya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita kecuali hanya Allah. Dia cuma mayit, nggak bisa berbuat apa-apa. Kira-kira tobat nggak dia? Nggak, seharusnya bertobat, benar, seharusnya bertobat. Dia berkata, Baidawi masih memiliki rasa sayang sama kita. Kalau nggak dibalik kita sama dia. Ini bukan cerita bohong para hadirin. Disebut oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Ushul Tsalatsa. Bagaimana manusia ketika sudah terjajah dengan kesyirikan. Dia akan selalu karena cinta yang berlebih-lebihan, ya, sementara di sisi lain dia nggak takut, dia nggak sholat, Allah datangkan kepadanya bala. Dia nggak berpuasa, berbuat maksiat kepada Allah, nggak ada rasa takut kepada Allah. Ya, maka siapa saja yang di dalam hatinya itu kecintaan kepada makhluk, maka Allah akan hilang dari hatinya. Dan sebaliknya, ketika hati seseorang itu penuh keimanan kepada Allah, maka dia tidak akan pernah bergantung kepada makhluk. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, kalau seandainya tongkat kalian jatuh, maka ambillah tongkat kalian. Jangan kalau mengatakan ambillah tongkat saya. Padahal mengatakan ambillah tongkat saya nggak ada masalah, karena makhluk mampu untuk memberikannya, mampu untuk menolong kita dalam bab ini. Tapi Nabi ingin mengajarkan kepada kita agar tidak ada sedikit apapun ketergantungan hati kita kepada makhluk. Bisa difahami, karena kalau hati kita sudah bergantung sama makhluk, apapun kondisi dan keadaan masalah yang kita hadapi, selalu kita ingat apa? Manusianya. Kita lupa sama Allahnya. Makanya Nabi menjaga hati kita tersebut. Taib dengan selalu bergantung kepada Allah. Nah kemudian mereka berkata, adapun iltijaknya kami kepada orang saleh, berdoa melalui jalurnya mereka, laisa bi ibadatin, itu bukan ibadah. Itu bukan ibadah. Fakulahu, kamu katakan kepadanya, kamu jawab. Mereka mengatakan ini bukan ibadah. Anta tuqirru anna Allah aftarada 'alaika ikhlasal ibadah wa huwa haqqun 'alaik. Apakah kamu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada engkau untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, dan itu merupakan kewajiban yang kamu harus tunaikan kepada Allah. Fa idza qala na'am, kalau dia mengatakan iya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqullahu. Kalau dia meyakini itulah ibadah adalah salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, maka tanyakan sama dia. Bayyin li hadzal ladzi faradallahu 'alaika wal ikhlasul ibadah lillahi wahdah wa haqqun 'alaik. Ya, jelaskan kepada saya wahai fulan, apa itu definisi daripada ibadah? Apa? Kalau seandainya dia tidak mengetahui apa itu ibadah dan jenis-jenisnya, lah bagaimana Anda mengingkari sesuatu perkara yang Anda tidak tahu perkara tersebut? Ini kan aneh. Ya, saya sebutkan dengan contoh yang lain supaya Anda lebih mudah paham. Jamaah tablik. Belum tahu jamaah tablik ya? Jamaah tablik itu kan diikat di atas tarekat, Naqsabandiyah dan seterusnya. Dari tarekat sufi ya. Taib. Nah kemudian kalau misalnya dia mengatakan kamu jangan menuduh sembarangan kepada jamaah tablik. Jamaah tablik nggak pernah mereka mengikat tarekat mereka di atas Naqsabandiyah atau yang semisalnya. Nah kita tanya sama dia, kamu tahu nggak apa itu tarekat Naqsabandiyah? Tahu nggak tarekat sufiyah? Lah kalau kemudian dia mengatakan saya nggak tahu, lah gimana Anda tidak mengetahui sesuatu kemudian Anda mengatakan mengingkari dari sesuatu yang Anda tidak ketahui, itu gimana? Nggak masuk akal. Ya, nah sementara dalam jamaah tabligh jelas sekali di situ ada tarekat yang mereka berjalan di atas pemikirannya mereka. Apa misalnya? Ya, mereka itu kalau membuat acara itu ada satu kamar khusus untuk orang berzikir. Berzikir itu sebagai kekuatan untuk di luar.
Antum ada mantan tablik di sini? Enggak ada? Hah? Oh, Kadandang Semar ya. Jadi mereka di sore hari itu ada namanya jaulah. Mereka kumpul pada asar jaulah, pergi keluar dari masjid, yaitu nggak boleh petik-petik pepohonan dan lain sebagainya. Yang itu cuman Allah syariatkan di mana? Ketika kita berihram. Nah di Belanda juga gitu, nggak boleh pakai petik-petik pohon. Kalau lihat rumah megah, berdoa kepada Allah agar dijauhi dari fitnah dunia dan yang semisalnya. Baik. Nah ada sebagian orang yang keluar, ada sebagian orang duduk di masjid. Di masjid mereka berzikir. Berzikir sebagai bentuk kekuatan orang yang di luar sana. Nanti yang di luar ketok-ketok rumah, pulang, kumpul lagi di masjid, kemudian doa bersama-sama. Itulah tarekat namanya. Itu bentuk tarekatnya mereka. Tarekat Naksabandia ada yang semisalnya. Lah bagaimana Anda mengingkari sesuatu yang Anda nggak tahu sesuatu yang Anda ingkari? Nah demikian juga hari ini Anda di sini dia mengatakan, kami ini bukan ibadah. Kamu tahu nggak apa itu ibadah? Kalau kamu nggak tahu apa itu ibadah, bagaimana Anda mengingkari sesuatu yang Anda tidak ketahui? Ya, nah kalau dia nggak mengetahui apa itu ibadah, jelaskan kepada dia makna dari ibadah itu sendiri. Ya, fabayinha lahu biqaulika, jelaskan kepadanya bahwasanya ibadah ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian merendahkan dirinya kalian kepada Allah dengan suara yang lirih. Berarti di sini diminta oleh Allah berdoa, beribadah, meminta hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza a'lamtahu bihadza faqul. Apabila engkau telah mengajarkan kepada mereka, maka katakanlah kepadanya, hal alimta hadzal ibadatan lillah? Apakah engkau mengetahui bahwasanya ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Maka wajib untuk dia mengatakan iya, ibadah itu hanya untuk Allah. Nah, seseorang ketika dia sholat, ya, nawaitu atau usolli duhra arba raka'atin mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Itu dia katakan kan. Lillah, harus kepada Allah. Nah kalau seandainya kita tanya sama mereka, kalau seandainya ada orang yang sholat, yang sholatnya itu bukan untuk Allah, apa jawabannya? Oh nggak boleh akhi. Karena sholat itu adalah ibadah yang itu hanya diserahkan kepada Allah. Nah sekarang kita tanya sama mereka, apa bedanya dengan doa? Apa bedanya dengan hub, cinta? Apa bedanya dengan tawakal? Apa bedanya dengan istighatsah? Ini semua ibadah. Istighatsah adalah ibadah, tawakal adalah ibadah, doa adalah ibadah. Ketika kamu mengatakan bahwasanya salat itu hanya untuk Allah, tidak boleh kepada selain Allah kita sujud ataukah ruku, maka sama juga dalam hal-hal yang lainnya, karena itu semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada bedanya. Taib. Makanya para ulama seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kenapa beliau tidak membahas dalam masalah tauhid? Salatnya kita harus ikhlas kepada Allah. Harus hanya untuk Allah kita tujukan. Kenapa? Karena manusia kan faham. Salat itu hanya untuk Allah karena mereka lafadzkan niat tadi. Tetapi dalam urusan doa, dalam urusan istighatsah, dalam urusan isti'anah, dalam urusan doa mereka palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di situ masalahnya. Makanya fokusnya beliau dengan bab-bab yang kita sebutkan tadi, bab doa, bab takut, bab cinta. Karena banyak manusia salah dan keliru di sini. Jelas ya? Beliau nggak membahas tentang puasa, nggak membahas masalah puasa, salat. Karena ini orang sama-sama pasti melakukannya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Hadis ini disebutkan oleh sebagian para ulama adalah hadis yang dhaif, tapi hadis yang sahih adalah doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Faqullahu. Katakan kepada dia, idza aqrarta anna ibadatan lillah, da'awta Allah lailan wa nahara khaufan wa tama'a, thumma da'awta fi tilkal hajatan nabiyyan aw ghairaha, hal asyrakta fi ibadatillahi ghairahu? Fala budda yaqul na'am. Faqul lahu idza alimta biqaulillahi ta'ala fasalli li rabbika wanhar.
perhatikan. Idza aqrarta, kalau seandainya engkau telah meyakini bahwasanya doa itulah ibadah. Anna ibadatun lillah, bahwasanya doa itu merupakan ibadah hanya kepada Allah. Wa da'autullaha laila wa nahara, kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Khaufan wa tama'a, dalam keadaan engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dari doamu, ada harapan yang kau inginkan. Tsumma da'auta fi tilkal hajah, kemudian bersama dengan itu engkau juga berdoa meminta hajat-hajatmu kepada nabi, kepada orang soleh, kepada malaikat atau selain darinya. Hal asyrakta fi ibadatillahi ghairahu, apakah di sini engkau telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya? Maka dia harus mengatakan iya. Saya berdoa kepada Allah, tapi bersama dengan itu saya juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya ini yang kamu lakukan, berarti kamu telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi kembali teman-teman supaya lebih jelas dan faham. Asyirku, ini sudah kita bahas di awal kajian kita. Cuman nggak ada masalah untuk saya ulangi supaya lebih jelas pembahasan kita di sini. Syirik itu teman-teman, taswiyatun li ghairillahi billahi tabaraka wa ta'ala wa hiya min khasaisillah. Syirik itu adalah mensetarakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, yang itu merupakan bagian dari kekhususan Allah. Kapan seorang memberikan kepada makhluk yang lainnya, yang itu merupakan bagian dari kekhususan Allah, maka dia telah menjadikan sesuatu tersebut sekutu bagi Allah, walaupun dia tidak mengatakan ini Tuhan kami, walaupun dia tidak ruku, walaupun dia tidak sujud kepadanya. Allah mengatakan dalam ayatnya, Tallah in kunna lafi dhalalim mubin itnusawwikum birabbil alamin. Demi Allah, sesungguhnya kita berada dalam kesesatan yang sangat nyata ketika kami menyamakan kalian semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik itu adalah penyetaraan antara Allah dengan makhluknya. Saya sebutkan contoh lagi supaya lebih jelas dan lebih terang. Ketika Nabi membacakan kepada Adi bin Hatim pada waktu itu sebuah ayat dalam Al-Quran, walladzina ittakhadu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, di mana orang-orang Nasara mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka itu sebagai rahib-rahib atau rahib mereka sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Ini yang dibaca oleh Nabi kepada mereka ayat. Kemudian Adi bin Hatim berkata, ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Nasara tidak menyembah kepada pendeta-pendeta mereka, tidak ruku dan sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Lah kenapa kemudian Al-Quran membahasakan kalau orang-orang Nasara telah menjadikan pendeta-pendeta tersebut sebagai sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Sampai di sini paham? Kemudian Nabi bertanya kepada Adi, ya Hadi, bukankah ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sesuatu dan pendeta mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan kemudian mereka mengikuti apa yang diharamkan pendeta mereka? Dan bukankah ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, tadi menghalal atau mengharamkan? Mengharamkan itu. Ketika pendeta mereka menghalalkan sesuatu dan kemudian Allah mengharamkan sesuatu dan mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, iya, itulah bentuk peribadatan orang-orang Nasara kepada pendeta-pendeta mereka. Dari sisi mana? Allah Subhanahu wa taala punya hak. Haknya Allah satu-satunya yang tidak dimiliki oleh makhluknya, yang menentukan hukum halal dan haram. Itu haknya Allah. Nah, ketika makhluk meyakini pada makhluk yang lainnya yang bisa menentukan halal dan haram selain Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ditaati, dipatuhi seperti dia mematuhi Allah, maka dia telah menjadikan sekutu itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham? Yang kedua, Nabi menyebutkan dalam hadisnya, man atakahinan au arrafan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang seseorang mendatangi tukang ramal, mendatangi dukun,
ya, dan membenarkan apa yang diucapkan oleh tukang ramal tadi, maka sungguh dia telah apa? Kufur apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang teman-teman, kenapa orang yang mendatangi tukang ramal itu dikafirkan? Kan simpel aja kan, masa datang tukang ramal bisa kafir? Cuma datang aja kok, tanya-tanya, udah selesai. Kok kenapa dikafirkan? Karena disitulah bentuk kesyirikan. Dari sisi mana? Allah satu-satunya zat yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. La ya'lamu al-ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada jiwa yang tahu apa yang akan terjadi besok. Dan juga tidak ada jiwa yang tahu di negeri mana dia akan mati. Ini haknya Allah. Tidak ada satupun makhluk yang berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini. Tidak ada. Nabi SAW tidak tahu perkara gaib. Ya, kalaupun seandainya beliau tahu, Allah yang beritahu kepada beliau. Baik. Nah, ketika seseorang mendatangi dukun, mendatangi tukang ramal, dan membenarkan apa yang diucapkan oleh tukang ramal tersebut, dia telah memberikan bagian kekhususan Allah kepada tukang ramal tadi. Disinilah kafirnya dia. Ya, walaupun dia tidak mengatakan itu Tuhan kami, nggak perlu. Ente nggak perlu mengatakan itu Tuhan saya, nggak perlu. Ketika Anda memberikan sesuatu yang khusus dimiliki oleh Allah kepada makhluk, maka Anda telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, supaya lebih jelas. Ketika Nabi SAW, ini sudah saya sampaikan di kajian kita sebelumnya, dalil yang ketiga ini. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Hunain. Baik. Kemudian orang musyrikin mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di atas pohon-pohon. Kemudian sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, mereka berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dhatal anwat kama lahum dhatal anwat. Ya Rasulullah, jadikanlah kami kepada kami dhatal anwat seperti mereka punya dhatal anwat. Ya, kalau seandainya seseorang berteduh di sebuah pohon, terlindungi dari hujan, matahari, boleh atau tidak? Boleh, karena ada pengaruhnya. Tapi mereka bergantung pedang mereka di pohon tadi dengan dalih ini pohon-pohon keramat, ini pohon akan memberikan kebaikan yang itu hanya khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mintanya pohon kan. Tapi Nabi SAW menghujahi mereka dan Nabi berkata, ucapan kalian sama persis seperti ucapannya Musa, kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Sahabat minta Tuhan atau tidak? Secara lafaz? Secara lafaz mereka tidak minta Tuhan. Tapi secara makna mereka minta Tuhan. Makanya Nabi berdalilkan dengan ayat ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Padahal sahabat nggak minta Tuhan, minta pohon. Tapi pohon yang mereka minta adalah sesuatu yang itu sebenarnya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ketika orang datang ke kuburan dan meminta kepada si mayit, memohon kepada si mayit, dari sisi mana itu kufurnya? Dari sisi mana itu syiriknya? Karena apa? Karena dia menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Apa dari sisi mana? Allah satu-satunya zat tempat kita meminta. Allah satu-satunya zat tempat kita memohon. Nah, ketika dia memohon kepada makhluk tadi, si mayit tadi, ke si kubur tadi, dia telah menyamakan siapa? Allah dengan makhluknya tadi. Karena apa? Allah satu-satunya zat tempat kita meminta. Wa idza sa'alta fas'alillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Bisa dapat di sini? Kenapa orang-orang yang mereka datangi kubur, meminta kepada kubur, ya walaupun dia nggak sujud kepada kubur tadi, ya dia telah meyakini ada taswiyah, ada sisi kesamaan antara Allah dengan makhluknya, dan itulah hakikat dari kesyirikan. Allah in kunna lafi dhalalim mubin nusawwikum birabbil alamin. Ketika orang yang masuk dalam neraka dan kemudian makhluk yang disembah, yang dia rela dan ridha untuk disembah, disitulah mereka akan saling menghardik satu dengan yang lainnya. Ya celaka kami, dulunya kami menyamakan kalian dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka nggak pernah mengatakan ini Tuhan kami.
Mereka nggak pernah mengatakan ini Allahnya kami, nggak pernah. Tapi mereka memberikan sifat-sifat yang khusus dimiliki oleh Allah kepada makhluk-makhluk tadi. Itulah namanya syirik. Bisa difahami ya? Taib. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah, idza alimta biqaulillahi ta'ala, ya, maka ajarkan dia dengan firman Allah, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah hanya kepada Allah dan sembelihlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu hanya diberikan kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ata'tallaha wa naharta lahu hal hadza ibadatan fala budda ayakulan na'am. Dan apabila engkau telah taat kepada Allah dan kemudian engkau menyembelih kepadanya, hal hadza ibadatun, apakah ini ibadah? Maka fala budda ayakul na'am, dia wajib mengatakan iya. Karena itu hanya diberikan kepada Allah. Taib. Yang kedua, sebelum saya lanjut supaya lebih jelas lagi ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Syekhul Islam beliau mendefinisikan tentang apa itu ibadah. Beliau mengatakan ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itulah semua nama-nama yang mencakup di dalamnya seluruh perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berupa ucapan ataukah berupa perbuatan? Taib. Jadi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala cintai, apa saja yang Allah perintahkan, itu ibadah namanya. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau hanya kepada Allah dan sembelihlah untuk Allah. Nah, apakah ini ibadah? Iya, ini ibadah. Kenapa? Karena ibadah definisinya segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Tidak akan mungkin Allah memerintah sesuatu tapi Allah tidak cinta. Tapi sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu menunjukkan adalah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu merupakan sesuatu hal yang dicintai oleh Allah, maka itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kepada yang lainnya. Seperti Anda meyakini salat hanya untuk Allah, maka seluruh ibadah-ibadah yang lainnya juga hanya untuk Allah, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, ini loh pengajian-pengajian yang dibahas oleh para ulama kita dalam kitab-kitabnya mereka. Ya, kita diajarkan untuk beribadah kepada Allah, kok salah? Itu loh yang anehnya. Ya, kecuali kita mengajak manusia untuk menyembah kuburannya Muhammad bin Abdul Wahhab, ini lain masalah. Ya, ayo semuanya kita menyembah kuburannya Ibnu Bas. Ayo kita pergi kuburan Syekh Albani, kita bertawasul di sana, kan enggak. Yang kita ajak, yang kita seru, ya, untuk beribadah, meminta, berdoa hanya kepada Allah. Salahnya di mana? Ya, di mana salahnya? Taib. Namun demikianlah kondisi dan keadaan seperti yang disebut oleh Syekh rahimahullah. Setiap orang-orang yang menyeru kepada tauhid, menyeru kepada akidah, maka dia akan punya musuh yang akan selalu memusuhi apa yang akan dia sampaikan. Ya, ini semua sudah menjadi sunnatullah yang tidak akan bisa dihindari oleh seseorang, terlebih dia ingin memperbaiki keadaan umat. Tapi kemudian waqul lahu aidan, dan sampaikan juga kepada mereka, al-musyrikun alladzi nazala fihimul Qur'an hal kanu ya'buduna al-malaikata was-salihin wallata wa ghaira dzalik fala budda ayakul na'am. Dan kamu katakan juga kepadanya bahwasanya orang-orang musyrikin yang dulu diturunkan kepada mereka Al-Quran, apakah mereka menyembah malaikat? Apakah mereka menyembah orang soleh? Apakah mereka menyembah Lata dan juga selain darinya? Maka wajib untuk dia mengatakan na'am, iya. Harus dia jawab karena kita sudah selesai nih, diskusi ini sudah selesai. Saya mengulangi kembali. Faqulahu wa hal kanat ibadatum iyyahum illa fid du'a wadh-dhabhi wal iltija wa nahwi dzalik. Bukankah musyrikin dulu ketika mereka menyembah kepada orang saleh, menyembah kepada malaikat, menyembah kepada para nabi, ya, ibadahnya mereka itu bukankah itu dalam masalah doa? Bukankah dalam masalah menyembelih? Ya, mereka tidak pernah mengatakan malaikat itu Tuhannya mereka, tapi mereka menyembelih di kuburannya Lata,
Mereka menyembelih di kuburannya Uzza. Ya, itu yang mereka lakukan. Itu yang mereka kerjakan yang sehingga Allah mengkafirkan mereka. Bukan mereka meyakini Lata dan Uzza itu Tuhannya mereka secara lafaz. Ya, ini diulangi lagi oleh Syekh. Wa ila fahum muqirruna annahum abidu wa tahta qarihi wa anna Allah walladhi yudabbirul amra walakin da'wahum waltija'u ilaihim lijahi wasyafa'ah wa hadha dhahirun jidda. Wa ila, dan setidaknya orang musyrikin zaman dahulu mereka meyakini bahwasanya mereka adalah hamba-hambanya Allah dan mereka itu di bawah dari kekuasaannya Allah. Wa annallaha, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Walakin da'wahum, akan tetapi seruan-seruan mereka kepada orang soleh dahulunya, wal tijau ilaihim, dan pengharapan mereka kepada orang-orang soleh tadi, lil jahi wa syafa'ah, hanya sekedar karena kemuliaan orang-orang soleh tadi dan syafaat. Ini yang harus kita simpulkan dan ini yang harus kita ikat. Musyrikin zaman dahulu ketika mereka beribadah kepada Lata dan Uzza bukan karena mereka yang punya hak prerogatif untuk mengatur alam semesta, tetapi sebagai bentuk syafaat. Udah sampai di sini harus dikunci, jangan diubah-ubah lagi. Baik, harus kita kunci dan mereka nggak bisa mengelak kalau sudah kondisinya seperti ini. Mereka nggak bisa mengelak. Kalau tetap juga mengelak, ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka apa? Idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ya kalau dia masih ngel juga sudah tuh nggak usah layani, capek. Kita ngomong A, dia ngomong Z. Kita lari ke Z, lari dari ke A lagi. Kita bahas masalah riba misalnya. Riba itu nggak boleh. Kalau ada denda pinjam meminjam itu riba. Nanti dibalas lagi sama dia. Los ente pakai listrik gimana tuh? Kalau nggak bayar kan ada denda juga. Iya, kita sampaikan dalil, seharusnya dijawab juga dengan dalil, tapi dijawab dengan perbuatannya manusia. Jadi perbuatan di PLN di Indonesia misalnya ketika kamu terlambat bayar listrik harus didenda, dendanya PLN nggak bisa menghapuskan hukum ribanya Allah. Ya, tetapi kamu jangan lagi pakai model seperti ini. Ya, kamu pakai bayarnya pakai pulsa bayarnya untuk menghindari riba. Jangan haramnya riba dijawab dengan perbuatannya manusia. Ini nggak nyambung namanya. Nah, ketika kita berhadapan dengan manusia-manusia seperti ini, ayyuhal ikhwah, kalau bisa kita nasihati, kita nasihati. Kalau tidak, ya sudah. Idza khatabahumul jahilun qalu salama. Bahkan sebagian para ulama mereka mengatakan, jawaban kita terhadap orang jahil cukup dengan kita diamkan saja mereka. Nggak perlu untuk meladeni setiap orang yang mau berbicara, untuk meladeni nggak perlu. Tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Tapi kita ingin berbicara dengan orang-orang yang ada kemungkinan untuk apa? Untuk kita beri nasihat. Dia bukannya nggak mau menerima kebenaran, mungkin ada syubhat-syubhat di kepalanya untuk kita bongkar. Ya udah kita lanjut. Tapi kalau orang-orang yang cari cari perdebatan, ya udah kita hindari. Nggak perlu kita ladeni, nggak perlu kita untuk kita sikapi. Kadang ada sebagian ikhwah beranggapan ini kalau seandainya saya nggak bantah ini masalah besar ini buat agama akhi. Justru dengan ente bantah kadang-kadang cuma modal semangat tanpa ada ilmu yang kuat dan kokoh, bahkan merusak dari dakwah itu sendiri. Ya, dakwah itu sendiri ini rusak. Makanya kita sebagai seorang penuntut ilmu teman-teman, ini nasihat buat saya sendiri dan mudah-mudahan juga bisa mengambil manfaat dari antum. Ini kalau kita cerita tentang kondisinya manusia. Ada yang namanya pasien, ada yang namanya mantri ya. Zaman dulu ingat mantri ya di kampung-kampung. Ada yang namanya dokter umum, ada dokter spesialis, ada yang namanya dokter subspesialis. Taib. Nah kalau dia mantri tugasnya cuma sunatin orang, pilek, jangan coba-coba operasi. Kalau mantri operasi orang penyakit jantung bisa mati itu orang. Betul nggak? Nah sekarang kita dalam ilmu ini kira-kira posisinya kita sebagai sub dokter spesialis atau dokter spesialis? Posisinya kita nih semuanya, saya dan kita semuanya, di mana posisi kita? Pasien. Nah teorinya udah benar, Masya Allah pasien. Tapi pas ada masalah bukan pasien kita. Seakan-akan dokter spesialis harus berbicara dalam setiap kondisi. Berarti kalau pasien tugasnya apa? Dengar kan? Jadi pendengar setia kalau pasien, bukan pengomentar.
Ya, maka kita menjadi seorang penuntut ilmu itu harus bijak, teman-teman. Ya, ilmu itu bukan hanya cuman sekedar faham, oh ini saya tahu ini. Tapi bagaimana kita menempatkan diri kita dan menempatkan ilmu, itulah hakikat orang yang faqih. Ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu melihat ada orang-orang berzikir berjamaah di masjid, ya, dan beliau tahu ini sesuatu yang nggak pernah diamalkan oleh Nabi SAW. Beliau tidak langsung mengingkarinya. Padahal beliau sahabat Rasulullah yang pintar, yang cerdas. Sampai-sampai Nabi terkadang kalau ingin mendengarkan Al-Quran, beliau mendengarkan Al-Quran Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Capek-capek beliau mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah, di sana ada orang yang mereka berzikir berjamaah demikian, demikian, dan demikian. Padahal beliau tahu ini sesuatu yang nggak pernah diamalkan oleh Nabi. Tapi beliau arahkan ini kepada siapa? Kepada Abdullah bin Mas'ud. Supaya kenapa? Karena menghormati ada orang yang berilmu di atasnya. Yang kedua, kalau beliau yang menyampaikan mungkin penerimaannya akan sulit diterima. Berbeda kalau seandainya yang menyampaikan siapa? Abdullah bin Mas'ud, akan lebih mudah diterima. Karena ketika kita akan menyampaikan sesuatu bukan siapa yang paling jago, siapa yang paling berani. Tapi tujuan kita bagaimana saudara kita bisa bertobat. Dan kita cari orang-orang yang lebih mudah untuk diterima ucapannya dibandingkan ucapan kita. Begitulah pintarnya para sahabat Nabi SAW. Ada masalah-masalah, teman-teman. Masalah-masalah pelit kadang-kadang. Pelik ya. Misalnya saya yang berbicara dengan Syekh Shalih Fauzan berbicara, rasanya beda atau tidak? Jauh sekali, nggak bisa disamakan. Walaupun apa yang saya sampaikan mungkin bisa sama dengan Syekh Shalih Fauzan, akan beda rasanya. Kalau saya yang bicara mungkin nggak ada yang terima. Masalah-masalah besar, siapa dia nih si Haris ini ngomong masalah ini. Tapi kalau Syekh Shalih Fauzan yang berbicara, walaupun sama seperti yang kita bicara, beda nih rasanya. Itulah bagaimana kita bukan hanya tahu ilmu, tapi harus tahu bagaimana menempatkan diri kita. Itu penting. Yaitu adabnya para salaf kita terdahulu. Jadi ilmu ini bukan siapa yang paling berani berbicara, siapa yang paling luan, siapa yang paling vokal, apalagi di zaman sekarang, zaman media sosial. Iya, supaya ingin dapat paling banyak subscribe, paling banyak like. Siapa yang paling banyak like-nya ini? Kan video viral, oh muncul terus kita. Ya khi, bukan gitu cara ilmu ya khi. Iya, ada orang-orang yang lebih berilmu dari kita. Tunggu bagaimana komentarnya mereka. Ya, walaupun komentar kita sama dengan komentar mereka, tapi ketika yang berbicara orang berilmu akan lebih mudah diterima oleh orang lain daripada kita yang berbicara. Karena tujuannya adalah memberikan nasihat dan orang itu bisa bertobat. Makanya Abu Musa al-Asy'ari capek-capek harus mendatangi siapa? Abdullah bin Mas'ud supaya bisa menasihati mereka. Ini adalah kecerdasannya mereka para salaf kita terdahulu. Tapi saya baca sedikit lagi. Fa'in qala. Nah, tadi kita katakan kan, orang musyrikin zaman dahulu, mereka itu hanya meminta syafaat, bukan berdoa. Akhirnya dijawab lagi sama mereka, fa'in qala, atunkiru syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tabra' minha? Apakah kamu ini mengingkari syafaatnya Rasulullah berlepas diri darinya? Padahal kita nggak pernah mengatakan Nabi sallallahu kita mengingkari syafaat. Kita cuma mengatakan bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka tidak menyembah kepada Lata dan Uzza, tetapi untuk meminta syafaat melalui mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan sama mereka, kalau begitu kamu mengingkari syafaat ya? Padahal kita nggak mengingkari syafaat. Nggak pernah kita mengingkari syafaat. Jadi teman-teman, kita sekarang berhadapan dengan manusia-manusia yang mendengar ucapannya kita, kemudian dia simpulkan ucapan kita, dia tafsirkan semaunya dia, dan kemudian ucapan yang dia tafsirkan itu dinisbatkan kepada kita. Paham gak maksudnya? Kita berhadapan dengan manusia-manusia seperti ini. Contohnya, kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Kan ini yang kita sampaikan kan. Ayatnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Baik. Nah, kemudian ucapan kita ini didengar oleh mereka. Setelah dia dengar, dia simpulkan. Oh, berarti mereka ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arsy sambil bersilang kaki dan sambil minum kopi. Ya. Nah, ucapan kita ditafsirkan dan kemudian disebatkan kepada kita. Hati-hati tuh kelompok orang-orang yang mengatakan Allah itu duduk bersilang kaki di atas kursi sambil minum kopi. Kapan kita mengatakan demikian? Kapan? Kita nggak pernah mengatakan demikian. Yang kita katakan Allah beristiwa di atas arasnya, bagaimananya wallahu alam bisawab.
Sebagaimana juga dalam masalah ziarah kubur, kita mengatakan, ya jangan kamu meminta kepada mayit ketika kamu mendatangi kuburnya. Kesimpulannya apa? Hati-hati dengan kelompok itu yang mana mereka melarang orang datang ke kuburan. Siapa yang melarang orang datang ke kuburan? Yang kita larang adalah ketika Anda datang ke kuburan dan meminta kepada si mayit. Bukan kami melarang orang datang ke kuburan. Ketika kita membahas tentang tahlilan. Tahlilan itu tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Dan itu diingkari oleh Nabi Muhammad SAW atau diingkari oleh para sahabat. Diingkari oleh para sahabat ya, bukan oleh Nabi, diingkari oleh para sahabat. Nah, ucapan kita ini disimpulkan oleh sama mereka dan mereka mengatakan itu kelompok hati-hati, kalau ada orang tuanya meninggal nggak boleh mendoakan orang tua. Gimana ceritanya? Kita nggak boleh mendoakan orang tua, gimana ceritanya? Demikian juga ketika kita bahas bahwasanya selawat kepada Nabi tidak boleh demikian. Ya, yang mereka simpulkan apa? Ini kelompok doa nggak boleh, ziarah kubur nggak boleh. Selawatan juga nggak boleh. Lu apa yang boleh dalam beragama ini? Padahal kita nggak pernah mengatakan nggak boleh berselawat. Seharusnya kalau mereka jujur mengatakan apa? Mereka ini kelompok yang larang kita untuk berselawat dengan joget-joget, diiringi dengan musik-musik, ya, dan kemudian ada biduan-biduan wanita. Itu mereka larang. Tapi kalau berselawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu boleh. Kan seharusnya itu kalau mereka mau jujur sampaikan. Mereka bukan nggak boleh, mereka bukan melarang kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Justru mereka membolehkan. Yang nggak boleh itu adalah ketika mengkhususkan hari 1, hari kedua, hari ketiga, hari ke-7 dan seterusnya dengan ritual-ritual demikian. Kan seharusnya seperti itu kalau jujur kan. Tapi masalahnya kita berhadapan dengan manusia yang dia tangkap omongan kita, dia tafsirkan kemudian disebatkan kepada kita. Apakah itu memudaratkan kita? Selama seseorang itu berjalan di atas kebenaran, insya Allah tidak akan memudaratkan dia. Wallahi tidak akan memudaratkan. Ya, tidak akan memudaratkan. Kebenaran itu akan nampak. Ya, dan kebohongan itu akan nampak juga. Saya alamuna ghadan manil kadzabul asyir, kata Allah. Akan diketahui suatu saat siapa sebenarnya para pendusta. Maka di sini teman-teman, kata Allah, fasda bima tu'mar. Jalanilah oleh engkau apa yang Allah perintahkan kepadamu. Jangan kemudian kita ikut seleranya manusia. Jangan kita ikut seleranya audien. Kalau kita ikut seleranya audien, dia yang jadi ustadz. Dia yang jadi orang berilmu. Seharusnya dialah yang harus kita ingatkan demikian dalam perkara agama. Udah sesimpel itu. Yang Allah Subhanahu wa taala harapkan kepada kita, ya, Allah tidak menginginkan semua orang di Amsterdam ini jadi Islam, enggak. Allah membebani kita sampaikan dakwah apa yang dulu didakwahkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Udah di situ saja kita. Tugas, adapun dia dapat hidayah itu semuanya tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas teman-teman semuanya. Jadi ini memberikan kepada kita agar kita tidak takaluf, tidak membebani diri sesuatu yang kita nggak mampu untuk kita lakukan. Taib. Nah, kemudian mereka mengatakan, saya baca sedikit lagi, atungkiru syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabarra' minhu. Contoh-contoh yang saya sebutkan tadi ada sisi keterkaitan di sini. Ketika kita membahas masalah syafaat tadi, kata mereka, oh kalau begitu kamu mengingkari syafaat Nabi ya? Kamu nggak percaya padahal banyak sekali hadis-hadis yang Rasulullah menyebutkan beliau akan memberikan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Maka kita jawab, la unkiruha wala atabarra' minha. Kami tidak mengingkari syafaat dan kami juga tidak berlepas diri daripada syafaat. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam syafi'ul musyaffa'. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemberi syafaat dan orang yang diberikan izin untuk diberikan syafaat nanti kelak di yaumul qiyamah. Wa arju syafa'atahu. Dan aku berharap Allah akan memberikan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada saya. Walakin syafa'atu kulluha lillah. Tapi syafaat itu semuanya untuk Allah. Kama qala Allah Ta'ala, ya seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, Qulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah bahwasanya syafaat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam bahasa Arab teman-teman, teksnya bahasa Arab, Qul syafa'atu lillahi jami'an. Tapi ketika lillahnya itu seharusnya itu diakhirkan dan kemudian dikedepankan, lillahi syafa'atu jami'an, itu menunjukkan pembatas.
bahwasanya hanya yang memiliki syafaat itu siapa? Allah. Itu kaidah dalam bahasa Arab. Bisa contoh dalam Quran, dalam ayat yang lainnya. Konteks ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu dhamir al-munfasil namanya. Ya, dhamir al-munfasil. Tapi seharusnya urutan kalimat asalnya na'buduka wa nasta'inuka. Pakai dhamir muttasil. Na'buduka wa nasta'inuka. Ini urutan asal kalimat. Tapi sesuatu yang asalnya itu diakhirkan kemudian dimajukan ke depan. Dimajukan ke depan kan. Dhamirnya seharusnya tadi apa? Nasta'inuka wa na'buduka. Tetapi Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham gak? Nah, ini menunjukkan bahwasannya pembatas ibadah itu hanya kepada Allah. Minta tolong hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya. Faham di sini? Nah, demikian juga dalam ayat ini Allah mengatakan lillahi syafa'atu jami'an. Seharusnya lafadznya bukan seharusnya, ini salah bukan. Maksudnya urutannya kalimatnya adalah asyafa'atu lillahi jami'an. Kalau kita katakan misalnya syafa'ah itu adalah mubtada, lillah itunya khobar. Nah, ini khobarnya dimajukan. Lillahi syafa'atu jami'an. Maka sesuatu yang seharusnya dikedepankan kemudian diakhirkan, atau sesuatu yang diakhirkan kemudian didepankan, menunjukkan apa? Menunjukkan pembatas. Pembatas artinya adalah bahwasanya syafaat itu hanya untuk siapa? Hanya milik Allah. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki syafaat kecuali hanya milik Allah. Kalaupun dia punya syafaat harus ada dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami di sini? Kami tidak mengingkari syafaat. Taib. Wala takunu illa ba'da min ba'di idznillah. Dan itu telah terjadi syafaat itu kecuali dengan izinnya Allah, sebagaimana Allah mengatakan man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Dan siapa yang dia memberikan syafaat, di sisinya ada syafaat, dia tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yashfa'u fi ahadin illa min ba'di ayyadzanallahu fih. Dan tidak ada seorang pun yang diberikan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali dia bisa memberikan syafaat tersebut setelah datang izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi bisa enggak memberikan syafaat kepada pamannya? Enggak bisa. Nabi bisa enggak memberikan syafaat kepada ibunya? Tidak bisa. Nabi bisa enggak memberikan syafaat kepada bapaknya? Tidak bisa. Nabi bisa enggak memberikan syafaat kepada umatnya? Enggak bisa. Kecuali apa? Kecuali siapa yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan apa? Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini. Maka ketika dia memintanya kepada makhluk, maka disitulah dia telah berbuat syirik kepada Allah yang kita bahas tadi. Maka Allah mengatakan la yashfa'una illa liman irtada. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Wa subhanahu la yardah illa tauhid. Dan Allah tidak meridhoi kecuali orang-orang yang mentauhidkan Allah. Wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu. Barang siapa yang seseorang berharap selain daripada agama Islam, maka Allah tidak akan menerima darinya. Taib. Fa idza kanat, saya baca sedikit lagi. Fa idza kanat syafa'atu kulluha lillah wala takunu illa ba'da min ba'di idnih wala yashfa'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala ghairuhu fi ahadin hatta ya'dhana Allahu fihi wala ya'dhana Allah ta'ala illa li ahli tauhid tabayyan laka anna syafa'ah kullaha lillah wa tulbaha minhu fa aqul Allahumma la tuharrimni syafa'atahu Allahumma syafi'hu fiyya wa amthala dzalik. Dan sesungguhnya syafaat itu hanya milik Allah, tidaklah syafaat itu kecuali dengan izin darinya, dan Nabi tidak memberikan syafaat, dan juga selain dari Nabi tidak bisa memberikan izin, tidak memberikan syafaat kepada siapapun kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada diizinkan oleh Allah kecuali hanya ahlu tauhid. Dan engkau menjelaslah bagimu bahwa syafaat itu semuanya untuk Allah, maka mintalah kepada Allah. Semisal engkau berkata, ya Allah, jangan kau haramkan untukku syafaat nabimu. Ya Allah, jangan kau haramkan untukku syafaat nabimu. Ya, atau kita mengatakan, ya Allah, berikanlah syafaatnya untukku. Boleh. Tapi yang tidak boleh, ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu untuk saya. Enggak boleh.
Kalau seandainya Nabi adalah pemberi syafaat dengan izin Allah, tidak boleh kita minta sama beliau, apalagi kepada selain dari beliau. Yang boleh kita minta, ya Rasulullah kalau Nabi masih hidup, mintalah dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan syafaat kepada saya. Jadi apa saja yang itu berketerkaitan dengan haknya Allah, maka harus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini ijma' para sahabat. Ya, ini ijma' seluruh para sahabat. Di zaman penguatnya, di zaman Umar bin Khattab, terjadi musim kemarau. Kemudian Umar bin Khattab berkata, dulu ketika Nabi SAW masih hidup, kita mendatangi Rasulullah dan meminta agar Nabi berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kita. Nah, hari ini Nabi SAW telah meninggal. Dan Umar tidak berkata, wahai Abbas, bangunlah, mintalah ke kuburan Nabi SAW. Sesungguhnya Nabi hidup dalam kuburnya. Umar tidak berkata demikian. Tapi Umar berkata, kum ya Abbas, berdoalah dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kita. Bisa difahami? Dan ini ijma' para sahabat. Ya, dan ijma' juga pemahaman para sahabat Nabi, hidupnya Nabi SAW dalam kuburnya bukanlah hidup seperti hidup di dunia ini yang kemudian boleh kita meminta kepada Nabi SAW dengan dalih Nabi hidup. Kalau seandainya Nabi hidup seperti yang kita fahami, maka Umar bin Khattab akan berkata, wahai Abbas, dulu ketika Nabi masih hidup di dunia, kita minta kepada melalui jalur Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kita, dan hari ini Nabi hidup dalam kuburnya, mintalah melalui jalur Nabi SAW agar beliau bisa menyampaikan doa kita kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kita. Tidak. Kalau seandainya mungkin Umar bin Khattab lupa ada kuburan Nabi, para sahabat bisa mengingatkan, ya Rasulullah, ya Umar, Nabi hidup loh dalam kuburnya, minta saja di kuburannya Nabi. Tidak ada satupun sahabat yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, sehingga itu merupakan ijma'nya para sahabat. Ijma'nya sahabat adalah hujjah yang qat'i. Kita dengan pasti mengatakan haramnya, syiriknya seseorang ketika datang ke kuburan dan meminta kepada si mayit tanpa ada keraguan sama sekali. Ijma' para sahabat Nabi SAW bab ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan mungkin kelanjutan kitabnya insya Allah nanti akan dilanjut oleh Ustaz Agus hafizahullah insya Allah. Barakallahu Ustaz. Atas kajiannya di malam terakhir ini. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak. Ini ada surat kemarin, pertanyaan kemarin. Ini ada soal dari ibu. Saya ingin bertanya tentang jarak safar. Saya mengikuti pendapat bahwa jarak safar dimulai dari sekitar 80 km. Bagaimana kita mengukur jarak safar ini? Apakah kita mengukurnya dengan mengikuti jalur mobil, atau apakah kita mengukur dengan menggaris langsung di tempat A ke tempat B dan menghitung seberapa jauh jarak itu? Kalau dihitung di garis langsung terkadang bisa beda 20 km. Dan jarak safar yang mana yang paling tepat, 80 km atau 83 km? Barakallahu fik. Taib. Ayyuhal rahimani rahimakumullah. Ada satu kaidah disebut oleh para ulama, idza syara'allahu syar'an falam yuhadid fahuwa yarji ilal uruf. Ini kaidah. Ketika Allah mensyariatkan kepada kita sebuah syariat dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak membatasinya, maka itu kembali kepada uruf. Misalnya Allah mengatakan, idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian sudah melakukan perjalanan safar, maka tidak ada masalah bagi kalian untuk mengqasar salat kalian. Taib. Juga misalnya Allah mengatakan dalam ayatnya, taib, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua kalian harus berbuat baik. Ya, apa batasan seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya? Apakah di hari raya dia harus pulang ke kampungnya? Ya, apakah di hari raya dia harus memberikan uang? Apakah di hari raya dia harus menelpon orang tuanya? Ya, tidak diberikan batasan. Ketika itu tidak diberikan batasan, maka kembali kepada uruf. Sebelum saya ngomong masalah safar, misalnya orang tua antum tinggalnya di Bogor, antum tinggal di Jakarta. Hari raya antum tidak pulang ke Bogor hari raya. Ini dianggap anak durhaka atau tidak? Jakarta Bogor loh, dianggap durhaka atau tidak? Durhaka hari raya, masa nggak pulang ke rumah? Uruf adat itu dianggap anak durhaka. Beda antum tinggal di Amsterdam, orang tua antum di Jawa Timur sana.
atau di Jakarta. Ya ini pulang ke Jakarta sekeluarga kan berat. Betul atau tidak? Sehingga ini urufnya nggak dianggap sebagai anak durhaka. Tapi kalau antum nggak telepon, antum tinggal di Amsterdam. Hari raya nggak ada telepon orang tua. Dianggap durhaka atau tidak? Mana anak saya? Ya udah, itu uruf dijadikan itu sebagai hukum. Baik. Nah, demikian juga dalam keadaan safar ini. Jarak yang 80 km, di sana ada kaidah disebut oleh para ulama, mafhumul adat laisa bil hujjah. Penyebutan jumlah itu secara hukum asal itu tidak dijadikan sebagai sandaran. Kecuali kalau memang ya jumlah itu yang diinginkan. Salat misalnya 4 rakaat duhur, 4 rakaat asar itu jumlah. Kita beribadah dengan jumlah tadi, harus 4. Ya, tetapi secara hukum asal penyebutan jumlah itu tidaklah dikatakan sebagai dalil. Misalnya Allah mengatakan dalam surah At-Taubah, kalau seandainya engkau meminta ampunan kepadanya 70 kali, maka Allah tidak akan mengampuni. Apakah maknanya kalau kita minta ampun 73 kali diampunkan? Enggak juga. Walaupun 1 juta kali tetap enggak diampunkan. Jadi terkadang penyebutan jumlah dalam sebuah nas tidak diinginkan dengan nasnya, tidak diinginkan dengan jumlah itu. Kecuali ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya itu adalah apa? Jumlah yang diinginkan. Jumlah salat, rakaat salat dan seterusnya. Nah, dalam keadaan safar inilah sebagian para ulama yang ini dirajikan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, beliau mengatakan itu kembali kepada uruf, dikembali kepada kebiasaan. Jadi misalnya antum yang tinggal di Amsterdam, antum mau pergi ke Paris. Ada persiapan nggak kira-kira? Kasih tahu sama istri nggak kalau pergi ke Paris? Kasih tahu kan? Kasih tahu sama istri, kasih bekal untuk istri, antum juga periksa dompet, ada dompet atau tidak. Ada hal yang antum harus persiapkan. Urufnya antum harus persiapkan. Tapi kalau antum berjalan dari Amsterdam, kemana nih? Ke Rotterdam. Ada nggak tahu sini? Rotterdam harus persiapan nggak? Oh persiapan. Yang lebih dekat lagi apa? Utrecht. Antum ke misalnya lagi duduk di masjid, tiba-tiba Ami Said ngajak, ayo kita ngopi yuk ke Utrecht. Utrecht ya? Utrecht betul. Utrecht itu. Kira-kira telepon istri dulu nggak? Tinggal jalan kan? Nggak ada persiapan kan? Seperti persiapannya antum ke Paris. Secara uruf antum gak persiapan kan? Ya, hanya 1-2 orang yang memang kemana-mana harus telepon istri ya. Itu gak dijadikan sebagai hukum. Karena hukum sini agak aglabi ya. Ya pergi ke semana sebentar, jadi visanya rumah ke masjid. Kalau dari masjid sudah pergi ke tempat lain, nah telepon lagi, ada mau ke sana ya. Jadi visanya cuma berlaku di masjid. Itu tidak dijadikan sebagai hukum karena segelintir manusia. Tapi secara uruf antum dari sini pergi ke tempat tadi itu antum nggak perlu ada persiapan. Jelas di sini. Maka kapan di sana ada persiapan yang antum harus lakukan, maka disitulah syariat mengatakan itu jarak safar. Walaupun sebagian para ulama dalam mazhab Hanafiyah mereka mengatakan jarak safar sekitar 7 km atau sekitar 7-10 km itu sudah dianggap musafir. Jadi kalau antum jalan dari 7 km atau 10 km atau 15 km, antum sudah dianggap musafir. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW pada waktu itu ketika berjalan dari Masjid Nabawi ke Dzul Hulaifah, beliau mengambil miqat sebelum beliau ke Mekah, di situ beliau mengqashar salat. Nah, mereka mengatakan dengan hadis tersebut jaraknya apa? Antara Masjid Nabawi ke Dzul Hulaifah itu sekitar 15 km kurang lebih. Itu sudah dianggap musafir. Maka dijawab oleh para ulama, Nabi SAW tujuan akhirnya itu bukan Dzul Hulaifah. Tujuan akhir beliau adalah Mekah. Tapi Dzul Hulaifah diambil dalil seseorang itu sudah mulai boleh mengqashar salat ketika dia sudah keluar dari batasan kotanya. Antum mau pergi ke Jerman. Lewat apa tadi? Enggak, yang tadi Utrecht. Ya, nah di Utrecht antum sudah bisa apa? Mengqashar salat. Tapi di sini di masjid kita ini belum bisa. Antum belum bisa mengqashar salat karena kata Allah idza darabtum fil ard, ketika kamu sudah mulai melakukan perjalanan, dan itu dimaknai dengan hadis Nabi SAW di mana beliau mengqashar salatnya di mana di Dzul Hulaifah, bukan jarak Dzul Hulaifah menjadi jarak safar. Ya jadi ini kalau begini kan nggak repot-repot kan, diukur dan seharusnya bisa menikmati perjalanan, akhirnya lihat kilometer. Ya gimana udah nih jalan saya ke sana 78 km. Ya sudah saya mutar-mutar dulu. Seret sampai 80 km. Ya tapi kembali kepada uruf. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah,
Mau nanya, kalau misalkan seseorang terlalu mengikuti satu madhab, Ya. itu dia udah termasuk fitnah hizbiyah? Taib. Pertama kita harus memahami apa definisi dari madhab itu sendiri. Madhab adalah pandangan seorang ulama mujtahid. Pandangan seorang ulama mujtahid dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dia mengambil hukum dari dalil tersebut, maka itulah disebut dengan madhab. Baik. Jadi bukan dalil tersendiri, madhab tersendiri, enggak. Ya, tetapi para ulama menyimpulkan sebuah hukum yang hukum itu diambil dari dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian mereka mengeluarkan hukum di situ. Itu namanya madhab. Dari definisi yang saya sebutkan, ada yang salah dari madhab? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Tapi karena itu kesimpulan para ulama mujtahid yang mereka memang berhak untuk berijtihad. Dan di sana para ulama menyebutkan kapan seseorang itu bisa menjadi seorang ulama mujtahid. Pertama, ya, bahasa Arabnya mereka itu harus seperti bahasa Arabnya Sibawayh. Atau minimal seperti bahasa Arabnya Ibnu Hisham. Bukan bahasa Arab ja'a zaidun ja'a filun madhi mabniun la fathah lam hanul i'rab zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhamma dhahira, bukan di situ bahasa Arabnya. Kaif halak bikhair mabsut, la. Itu harus seperti Sibawayh. Antum tahu Sibawayh? Sibawayh ini adalah kalau kita berbicara tentang madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya nama-nama besar ya. Tapi dalam bahasa Arab dikenal dengan nama apa? Sibawayh. Antum baca kitab Mughni Labib, baca kitab Alfiyah Ibnu Malik, Qatran Nada, antum akan sering lewati Sibawayh, Al-Kisai. Ya, kalau dalam fikih kita sebut Imam Ahmad, Imam Malik. Dalam akidah kita sering mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Malik dan seterusnya. Dalam bahasa Arab itu ada namanya Sibawayh. Udah jelas. Yang jelas bahasa Arab kita semuanya ya nggak mungkin bahasa Arabnya Sibawayh. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, seorang mujtahid itu ya dia menghafal. Imam Ahmad pernah ditanya, ya Imam, apakah orang yang menghafal hadis 200.000 hadis jadi mujtahid? Oh, nggak bisa, kata Imam Ahmad. 200.000 hadis nggak bisa. 400.000 hadis baru boleh, kata Imam Ahmad. Bagaimana dengan 300.000? 300.000 boleh lah. Ini bahasa saya, 300.000 dibolehkan. 300.000 loh ya, bukan 3 hadis. Ya, kita sudah hafal 3 hadis palsu lagi semuanya. Nuntutlah ilmu ke negeri Cina, palsu. Ya, sehat bagian dari iman, palsu juga lagi. Udah hafal hadis 3, palsu lagi semuanya. Terus menjadi mujtahid lagi. Dalam masalah ini tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Mas, ente tahu dari mana nggak ada dalilnya? Ente hafal dalil 3 dalil semuanya palsu. Di mana ente tahu nggak ada dalilnya? Imam Ahmad wajar berkata masalah ini nggak ada dalilnya. Beliau hafal berapa? 1 juta hadis. Wajar beliau mengatakan nggak ada dalilnya. Lah kita Arba'in Nawawi nggak hafal. Kita ini nggak ada dalilnya. Jangan-jangan hadis nomor 41 yang belum ente hafal dalilnya. Jadi ini bukan bahasa kita, teman-teman. Ini bukan bahasa kita, ini bahasanya Imam Ahmad, bahasanya Syekhul Islam. Wajar mereka mengatakan masalah ini nggak ada dalilnya. Ini bukan bahasa saya. Ya, kita boleh mengatakan kata Imam Ahmad masalah ini nggak ada dalilnya. Itu baik. Tapi tiba-tiba kita datang masalah ini nggak ada dalilnya, itu gimana ceritanya itu? Ini berat loh kalimat seperti ini. Ya karena kita berapa hadis yang kita hafal. Kemudian kata para ulama, dia berijtihad, dia belajar ijtihad. Dokter bisa menjadi seorang dokter, dia harus ada koas dulu kan, duduk di rumah sakit. Kadang nggak keluar dari rumah sakit, lihat bagaimana dokter operasi dan sebagainya. Ilmu agama itu harus lebih mulia daripada siapa? Daripada ilmu kedokteran tadi. Karena ilmu kedokteran itu urusan nyawanya manusia, urusannya dunia. Kalau ilmu akhirat itu urusannya apa? Akhirat dan dunia seseorang. Maka kata para ulama, ketika dia berijtihad, ada ulama mujtahid yang telah mengontrol dia. Bagaimana cara dia berijtihad? Faham di sini? Berarti itu bukan saya dan bukan kita semuanya di sini. Kita bukan ulama mujtahid, tapi kita di sini muqallidun. Apa namanya kita di sini? Kita muqallid. Jadi para ulama mengatakan manusia itu dibagi menjadi 2. Muqallid dibagi menjadi 2. Muqallid mutlak, mujtahid mutlak, mujtahid nisbi. Adapun kita porosnya di mana? Kita muqallid. Kita muqallid. Lakopnya kita muqallid di sini. Jadi ketika misalnya
bahasanya ulama ya. Dalam masalah ini hukumnya haram. Karena kata Syekh Ibnu Utsaimin dalilnya demikian. Tapi kita menukilkan ucapan Syekh Ibnu Utsaimin haram dan kita mengatakan memakai dalil. Ini istilahnya para ulama juga muqallid, bukan mujtahid. Karena istilah mujtahid para ulama mengatakan dia mengorek dalil, dia korek dalil, dia cari-cari dalil, kemudian disitulah dia simpulkan sebuah hukum. Kita menyimpulkan tidak? Kita nggak menyimpulkan, kita mengikuti ucapan seorang ulama yang kemudian kita sampaikan. Itu namanya muqallid dalam istilah ilmu usul. Bisa difahami ya? Jadi ketika misalnya kita mengambil satu pendapat dari para ulama madhab, ya, maka itu adalah sesuatu hal yang mana kita menggantungkan agama kita kepada orang yang memang pantas untuk kita menggantungkan agama kita. Daripada kita beristihad sendiri, yang ada bisa menyesatkan. Bisa difahami, dan para ulama kita sering menasihati kita agar kita mengikuti madhab dari ulama apa yang menjadi mayoritas di tempat kita. Ya, di Arab Saudi. Kenapa di Arab Saudi buku-buku yang dipelajari itu adalah buku-buku madhab Hambali? Karena mereka madhabnya apa? Hambali. Hampir semua Hambali dan diterapkan madhabnya Hambali di sana. Ya, nah kemudian kita datang membawa madhab Hambali ke Indonesia, nah itu terjadi apa? Disitulah kan terjadi gesekan-gesekan. Makanya para ulama, saya pernah sekali pengalaman ya. Saya dulu ketika di zaman di Madinah itu, mohon maaf saya sedikit panjang, di Madinah itu kan dulu tes muqabalah. Jadi datang kita ke sana dites. Jadi saya bawa satu orang santri kita bawa ke sana, dan kebetulan ada sebagian santri yang nggak bisa berbahasa Arab. Jadi saya yang terjemahkan. Syekh yang menguji itu bertanya sama calon santrinya, untuk apa kamu kuliah di sini? Kebanyakan mahasiswa yang saya terjemahkan apa dia jawab ya. Saya ingin belajar tauhid, ingin belajar akidah untuk menyebarkan tauhid di tempat saya. Ya bagus, masya Allah, luar biasa. Tapi kebetulan santri ini dia jawab, Syekh, saya ingin mempelajari madhab supaya saya bisa berdakwah dengan baik di negeri saya. Masya Allah, ente cerdas ente harus lulus, kata Syekh. Alhamdulillah sekarang lagi kuliah di Madinah, di UIN. Anda juga kaget, kok begini ya? Saya juga kaget. Wah ini Masya Allah ya. Jadi setelah saya pelajari, saya telusuri. Kenapa para ulama di Arab Saudi mereka fokus dengan madhab Hambali? Karena itu sudah menjadi madhab resminya negara mereka. Mereka fokus di situ. Dan kita mengambil torikohnya mereka. Apa torikohnya mereka? Mereka ingin mempelajari dari madhab apa yang menjadi mayoritas di negaranya mereka. Cuman yang jadi masalahnya, kebanyakan orang-orang yang mengajarkan madhab ya Syafi'i di negeri kita, akidahnya apa? Asy'ari. Ya itu jadi masalah. Ya, jadi jangan sampai nanti fikihnya jadi Syafi'i, akidahnya berubah jadi Asy'ari. Jadi masalah juga. Alhamdulillah kita sudah beribadah, ya alhamdulillah lah. Ya, walaupun ingin belajar madhab Syafi'i, maka belajarlah kepada ustadz-ustadz Ahlussunnah. Ya, jangan cari-cari gara-gara. Dan itu banyak di Indonesia kejadian. Yang awalnya ingin belajar mazhab Syafi'i, sekarang udah maulidan, udah tahlilan, karena ada pendapat ulama dalam masalah ini juga. Ini akan berbahaya. Ya, tidak berbahaya dalam mazhab Syafi'iyahnya, karena mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i adalah imam Ahlussunnah seperti Imam Ahmad rahimahullahu taala. Tapi ketika kita harus berhadapan belajar mazhab yang kemudian akhirnya akidahnya kita yang tergoda, ya sudah, alhamdulillah hari ini kita bisa sholat 5 waktu, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita dalam lingkungan kerja di mana kita satu-satunya yang menjalankan syariat, ibadah, sholat, berjilbab, puasa dan lain-lain. Sedangkan ada teman kerja yang beragama Islam dan tidak menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Ada kalanya teman-teman yang kafir bertanya tentang ibadah-ibadah kita kerjakan. Sejauh apa kita harus berdebat dengan teman yang sesama agar agama Islam, tapi merasa bukan kewajiban untuk menjalankan ibadah-ibadah tersebut di depan orang-orang kafir. Nah, ya tentunya kita cuma bisa menasihati ya. Kita menasihati dengan cara yang baik. Kita hidup di dunia cuma sesaat. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ingatkan kepadanya ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggalkan salat adalah perbuatan kufur. Tidak ada perbedaan di antara kita dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat kafir. Diingatkan mereka dengan hal yang seperti ini, ditakutkan mereka dengan hal yang seperti ini. Ya, maka enggak perlu untuk kita rinci ya. Hukum sholat
itu berbeda pendapat para ulama apakah kafir atau tidak kafir. Ini kita bahas di kalangan para penuntut ilmu. Tapi di kalangan orang-orang yang mereka memang suka meninggalkan sholat dan bermudah-mudah meninggalkan sholat, nggak perlu untuk rinci, nggak perlu dirinci-rinci. Sampaikan saja sebagaimana lafadznya, supaya ada rasa takut pada diri dia. Ya, diingatkan dengan ancamannya Allah. Ini cuma yang bisa kita lakukan. Lebih dari itu kita tidak bisa melakukannya. Kenapa? Ya karena hidayah itu miliknya Allah. Kita tidak lebih mulia, tidak lebih fasih dalam berbicara, tidak lebih kuat ilmu dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi mengajak Abu Thalib, bisa masuk Islam enggak Abu Thalib? Abu Thalib tidak masuk Islam. Nabi Nuh AS mengajak kaumnya 900 tahun lebih. Tidak ada yang masuk Islam kecuali hanya 80 kepala keluarga saja. Apa kurangnya Nabi Nuh AS dalam berdakwah 900 tahun lebih? Ya maka di sini memberikan pengingat kepada kita cuma tugas mengajak, ya meringatkan dia dengan hal-hal yang itu sudah menjadi kewajibannya sebagai seorang muslim. Lebih dari itu kita serahkan semua sama Allah sembari kita berdoa kepada Allah agar Allah membukakan hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Dan sisi yang selanjutnya kita banyak bersyukur kepada Allah. Ya di sekian banyak manusia yang tinggal di muka bumi ini yang diberikan hidayah Islam, hanya segelintir manusia yang sholat di antara semua muslimin tersebut. Sehingga menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang walaupun mungkin Allah tidak memberikan kepada kita dunia selebar-lebarnya, tapi tapi kita diberikan oleh Allah sesuatu yang lebih indah dari itu semuanya, itu bisa mengerjakan sholat 5 waktu tanpa ada kesulitan. Ini sebuah nikmat yang besar. Ya ini yang harus kita jadikan sebagai acuan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin rabbal alamin. Pertanyaan saya adalah yang pertama tentang biasanya fenomena bulan Desember. Ya. Kalau di Belanda atau mungkin di Indonesia, tapi di Indonesia ada kurang, tapi di Belanda ini bulan Desember ini setiap tahun pertanyaannya selalu itu aja. Ya. Kalau di Desember itu mulai muncul diskusi tentang bolehnya mengucapkan ucapan Natal. Ya. Dengan alasan ya bermuamalah, Ya. toleransi antara sama manusia. Ya. Dengan alasan itu, kalau di Belanda agak apa ya? Kalau di Indonesia ceritanya kan kalau mereka tahu kita bukan Nasrani, mereka tidak mengucapkan. Kalau di sini mereka tahu kita berjilbab, tetap aja mereka mengucapkan kepada kita. Ya. Walaupun dia tahu kita muslim, tetap aja dia bilang selamat Natal ya, selamat ini. Dan umumnya keluarga pasangan mereka juga mengucapkan. Sehingga dengan alasan itu mereka susah untuk tidak mengatakan. Nah, pertanyaannya saya ini kan tolong Ustaz memberikan gambaran bagaimana Nabi SAW ketika semasa hidupnya kan sudah ada Nasrani, sudah ada Ya. mungkin dengan itu bisa mengetahui apa yang Nabi lakukan ketika Nasrani atau Yahudi itu merayakan hari besarnya. Mereka mengucapkan di antara Nabi kan ada juga yang bukan Islam. Kedua pertanyaan saya tentang masalah takdir. Ya. Kalau mungkin nama saya takdir termasuk dalam tauhid rububiyah ya Ustaz. Ya. Karena itu adalah kehendak Allah. Ahli sunnah mengatakan bahwa takdir itu ada takdir yang baik dan takdir yang buruk itu datangnya dari Allah. Ya. Sementara Qadariyah itu menafikan takdir, jadi tidak ada takdir baik atau buruk. Ya. Dilemanya sekarang kalau kita baca internet misalnya, disimpulkan bahwa takdir baik itu datangnya dari Allah, sementara takdir buruk itu bukan dari Allah. Ya. Itu mereka simpulkan bahwa takdir buruk itu akibat ulah manusia sendiri. Ya. Makanya tidak termasuk dalam kelompok Qadariyah. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Pertama, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya jawab ringkas. Ketika kita berbicara tentang toleransi,
maka Islam itu telah sangat lapang di dalam berbicara tentang toleransi itu sendiri. Pertama, Allah menyebutkan dalam ayatnya, la yanhakumullahu 'anil ladzi lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Maka bersikap adillah kamu kepada mereka, berbuat baiklah kamu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, di antara bentuknya adalah kita boleh memakan makanan mereka, boleh memakan sembelihannya mereka, walaupun para ulama khilaf apakah mereka harus menyebut bismillah ataukah tidak menyebut bismillah. Sebagian ulama mengatakan harus menyebut bismillah. Ada sebagian ulama mengatakan makanan ahlul kitab itu halal secara mutlak. Ya, maksudnya selama bukan babi ya. Maksudnya dia sembelih kambing apakah dia menyebut nama Allah ataupun tidak nama Allah, ya sudah halal makanannya. Nas ayat tadi. Ada khilaf kalau ulama. Makanya sebagian orang Arab Saudi, orang Arab lah ya, yang tinggal Arab Saudi atau Emirat yang mereka tinggal di Amerika, ya udah dia makan daging di mana aja dia makan karena dalilnya ahlul kitab. Ya, jadi secara pendapat para ulama, ada pendapat ulama yang masyhur dalam masalah ini. Ya, karena makanan ahlul kitab itu halal untuk dimakan. Dan boleh bagi seorang laki-laki muslim menikahi wanita dari ahlul kitab dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam agama. Taib. Dan boleh bagi kita untuk bekerja sama dengan mereka dari perkara-perkara yang tidak ada urusannya dalam urusan keagamaan. Jadi Islam itu sangat luar biasa di dalam berbicara tentang toleransi. Dari sisi agamanya dan juga dari sisi umat Islamnya. Mungkin kalau antum yang tinggal di Jakarta atau tinggal di kota besar teman-teman, masyarakatnya sudah majemuk kan dari seluruh dunia. Nah, saya dari Aceh di pelosok sana, yang mana di situ ada orang Cina yang kafir, ada gereja berdiri. Alhamdulillah maksudnya dari semenjak saya kecil lahir di Aceh sampai besar di Aceh, orang Kristen itu beribadah di gereja-gereja mereka, orang Cina beribadah di gereja mereka, di Farah mereka nggak diganggu. Jadi apalagi yang mau diinginkan gitu loh. Jadi orang Indonesia itu sebenarnya sudah sangat pintar, sudah sangat cerdas, sudah sangat sudah sangat paham lah bagaimana cara mereka bermuamalah dengan orang-orang non Muslim. Ya nggak di Aceh loh, ada Cina, ada gerejanya, ada viharanya, hidup mereka di situ. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang nggak perlu diajarkan umat Islam bagaimana cara mereka bermuamalah dengan orang kafir. Nah, selanjutnya intinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teman-teman semuanya, beliau bermuamalah dengan orang-orang kafir. Beliau menggadaikan baju perang beliau kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Sampai sebelum beliau meninggal, baju perangnya itu masih sama Yahudi. Ada muamalah nggak di sini? Ada muamalah. Sedikit, saya ingin tanya sama antum. Sedikit ya. Para sahabat banyak yang kaya nggak? Banyak yang kaya ya. Kenapa Nabi pinjam uangnya menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi? Kenapa? Padahal di sana ada sahabat yang kaya raya. Kenapa harus sama Yahudi? Hah? Dikasih Masya Allah. Ya, Nabi itu tidak ingin merepotkan para sahabatnya. Kalau Nabi mintanya kepada Talha bin Ubaidillah, jangankan makanan mungkin seberapa pun gak dikasih kepada Nabi. Tapi sengaja Nabi minta kepada Yahudi karena Yahudi pasti akan minta lagi. Mana utang saya yang gak kamu bayar? Luar biasa ya. Nabi kita tuh luar biasa sebenarnya. Indah sekali kehidupannya beliau. Dan juga memberikan pembelajaran kepada kita. Nabi juga bermuamalah kepada orang kafir. Tetapi ketika sudah berketerkaitan dengan agama, di situ Nabi tidak mencela-mencele. Di situ Nabi akan berbicara dengan tegas. Ketika orang musyrikin pada waktu itu ya ingin menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mampu. Mereka minta kepada Nabi untuk menghentikan dakwahnya dan mereka akan memberikan apapun yang diinginkan oleh Nabi. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau seandainya bulan di tangan kananku dan matahari di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti dari dakwah ini. Akhirnya mereka berpikir, ya sudah, gini aja. Ya, inilah sebenarnya pemikiran Abu Lahab CS yang diadopsi oleh sebagian orang yang ada di Indonesia, yang mereka sering mengkampanyekan anti Arab. Jangan bawa-bawa agama Arab ke sini. Mereka nggak sadar sementara banyak pemikiran mereka pemikiran dari orang Arab, tapi Arabnya Abu Lahab CS. Ya, salah satunya ini. Salah satunya apa? Bab ini. Dari sisi mana? Pada waktu itu mereka mengatakan, ya Muhammad,
Ya sudahlah, daripada kita ribut-ribut terus, ya kita ingin berdamai. Tahun ini kita menyembah Tuhanmu, tahun depan kita menyembah Tuhan kami. Udah selesai kan? Ini solusi yang paling terbaik. Jadi supaya kita nggak ribut-ribut lagi, kita sama-sama membangun Mekah. Ya yang ada sekat-sekat Islam dengan kafir, ya sudah. Tahun ini kita menyembah Tuhan kamu, tahun depan kita menyembah Tuhan kami. Hari ini kita berhari raya, besok kita Natalan. Itu mungkin bahasa kita. Apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya? Allah menurunkan ayat kepada Rasulnya, Kul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala kalian mengajak aku untuk beribadah kepadanya, wahai orang-orang jahil? Al-Quran membahasakan toleransi seperti dengan toleransi apa? Kejahilan, kebodohan. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, dan kemudian Nabi mengatakan, perayaan apa yang kamu lakukan ini? Perayaan yang dulunya ketika mereka menjadi ahlul kitab, mereka melakukan perayaan hari raya. Kemudian kata Nabi SAW, aku gantikan hari raya ini dengan hari raya yang lebih baik. Hari raya apa itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan sesuatu yang tidak ada unsur kekufurannya, gak ada unsur kekufurannya, Nabi juga gak ingin sama dengan mereka. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, pada waktu itu orang-orang Madinah berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Dan kemudian Nabi berkata, puasa apa ini? Ini puasa di mana Allah menyelamatkan Musa. Kemudian Nabi berkata, Musa itu lebih berhak kepada kami daripada kalian. Dan Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada tanggal 10. Ada nggak unsur kekufuran situ? Nggak ada. Ada unsur kesyirikan? Tidak ada. Ada unsur maksiat? Tidak ada. Ibadah murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena itu merupakan ibadah yang juga dilakukan oleh ahlul kitab, Nabi mengatakan kalau seandainya tahun depan aku masih hidup, aku akan berpuasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya agar tidak sama persis sama mereka. Demikian juga Nabi menganjurkan untuk kita makan sahur. Iya, tasaharu atau aklatus sahur, faslun baina siyamana wa siyama ahlul kitab aklatus sahur. Perbedaan di antara puasa kita dengan puasanya mereka, lalu kita makan sahur. Jadi mereka juga disyariatkan oleh Allah untuk berpuasa. Di dalamnya adalah ibadah. Tapi walaupun itu ibadah, agar gak sama persis sama mereka, kita makan sahur. Lah bagaimana lagi ada unsur-unsur kekufurannya dan ada unsur-unsur kesyirikannya. Yang orang-orang kafir pun kadang gak percaya sama hari itu. Lah kita kok mau percaya-percayaan. Betul atau tidak? Yang saya mungkin di Amsterdam ya. Saya kebetulan qadarullahnya pernah pas Natalnya di Amerika. Ya, saya nggak melihat orang-orang di Amerika sana yang kemarau memperingati Natal seperti orang Indonesianya. Nggak ada di toko-toko orang pakai Sinterklas, nggak ada, topi-topi nggak ada. Bahkan seringnya saya lihat happy holiday, hampir nggak ada yang bilang Merry Christmas. Karena mungkin buat mereka nggak masuk akal ya. Saya nggak tahu juga. Yang penting kondisinya seperti itu. Bahkan saya pernah pas hari Natal itu, ya mungkin beda-beda satu negara lain ya. Jadi qadarullahnya kita mau mogok mobil, akhirnya kita naik truk. Tiba-tiba orang truk, Merry Christmas katanya. Terus dia lihat saya pakai, ya namanya kita muslim ya, terus saya bercadar. Oh sorry, saya minta maaf. Saya nggak tahu kalau kamu dari muslim. Ya jadi orang-orang, makanya saya lihat, saya bingung orang Indonesia, sebagai orang Indonesia sekarang ya. Mereka ingin ikut tren, ingin ikut sekuler, cuman sekuler mana saya nggak paham. Ya liberal yang mereka ikuti liberal yang mana? Yang di negara yang pusat liberal saja nggak terlalu kemaruk dalam urusan-urusan seperti inilah. Kenapa kita orang Islam bahkan ulama-ulamanya ingin mengajak supaya ada kedamaian, kita buat Natal bersama. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah sebuah hal yang akan membuat perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Karena kita seperti saya sebutkan, ini umat Islam sudah paham bagaimana cara bertoleransi. Ya udah, dalam kondisi seperti ini kita mohon maaf, kita terus terang. Orang Yaman itu punya satu kaidah. Ya kaidah yang harus kita terapkan. As-soroha roha. Betul ya? As-soroha roha. Terus terang itu melapangkan dada. Udah selesai. Mohon maaf, saya nggak bisa mengucapkan ini. Ya kita bisa bekerja sama dalam hal yang lain. Harus berani kita ngomong. Insya Allah dia akan nggak pernah lagi ngomong lagi. Tapi kalau kita nggak enak-enakan terus menerus sampai kapan? Ya sampai kapan? Wallahu a'lam bishawab. Oh, baik. Barakallahu fiik. Nah. Dan besok akan mulai perjalanan jauh. Kepada ikhwan al-akhwat, kalau mau mulai tabarruat dipersilakan.
Ustaz, tadi ada masalah takdir itu masih. Oh ya. Taib, ya, masalah takdir. Nah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, masalah takdir ya. Kenapa orang-orang Al-Qadariyah mereka ingin menafikan bahwasanya takdir yang baik itu hanya datang dari Allah, adapun takdir yang jelek itu datang dari makhluk itu sendiri. Tujuan mereka adalah baik, yaitu ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Namun tujuan yang baik dalam bab ini sebuah kesalahan dan ini sebuah kesesatan dan ini sebuah kekeliruan. Iya, karena apa? Allah mengatakan dalam ayatnya, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian amalkan. Apa yang diamalkan oleh manusia, apakah itu amalan kebaikan atau apakah amalan kejelekan. Dan kejelekan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang jelek ketika Allah menciptakan kejelekan. Allah disucikan dari sifat itu sendiri. Nabi SAW mengatakan, "Wa amma syarru laisa 'alaik." Adapun kejelekan ya Allah maka itu kembali kepadamu. Tapi kejelekan itu kembali kepada Al-Maqdur. Bukan kembali kepada Qadir, kembali kepada zat yang menakdirkan, tapi kembali kepada zat yang kembali kepada objek yang ditakdirkan. Dan di balik kejelekan itu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Jadi kalau kita kembali tidak ada hal yang Allah ciptakan kejelekan. Walaupun ada misalnya kejelekan yang ada pada makhluk itu sendiri, itu Allah inginkan kebaikan untuknya. Berapa banyak orang yang ketika sakit, ketika dia bangkrut, ya ketika dia nggak punya apa-apa, di balik itu dia bertaubat, di balik itu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal ini terjadi. Sedikit cerita, Syekh Mukbil rahimahullah, orang-orang Yaman itu kan sedikit berangkat ke Arab Saudi kan kebanyakan bekerja ya, orang-orang Yaman ya. Kerja atau ke Indonesia atau kemana saja. Nah suatu hari Syekh Mukbil sakit. Beliau pergi ke Saudi itu bekerja, sakit beliau rahimahullah. Ketika beliau sakit, beliau dihadiahkan 2 buku. Buku kitab Fathul Majid dengan kitab Sahih Bukhari. Sambil beliau sakit, beliau belajar, ternyata beliau mendapatkan sesuatu yang berbeda di kampung halamannya. Akhirnya beliau masuk ke Jamiah Islamiyah Madinah, bertemu dengan Syekh bin Baz, bertemu dengan Syekh Albani rahimahullah, sehingga beliau menyamatkan 2 fakultas sekaligus di Jamiah Islamiyah Madinah, dan beliau kembali ke negeri beliau, ke negeri Yaman, kemudian mendakwahkan tauhid di negeri Yaman. Ya, syahidnya apa? Ketika seseorang itu diberikan oleh Allah sebuah ujian dan sebuah cobaan, di situ ada hikmah yang Allah inginkan di balik ujian itu sendiri. Jadi tidak murni di dalamnya ada kejelekan. Allah menciptakan iblis sebagai makhluk yang menyesatkan. Apakah iblis memilih sendiri untuk sesat? Iblis memilih sendiri untuk sesat. Ya, sehingga untuk menjadi pelajaran untuk manusia, hati-hati kamu dengan iblis. Jangan mengikuti jalan-jalannya iblis. Jelas ini pemikiran Al-Qadariyah ketika mereka mengatakan Allah menciptakan amalan kebaikan dan makhluk menciptakan amalan kejelekan, dan mereka mengatakan ini majusi umat ini. Kenapa dikatakan majusi umat ini Qadariyah? Karena majusi menetapkan 2 Tuhan. Tuhan baik menciptakan, Tuhan cahaya menciptakan kebaikan, Tuhan kegelapan menciptakan kejelekan. Demikiannya pemikiran orang-orang Qadariyah dalam bab ini. Jelas ini pemikiran yang sesat. Ya, dan ini singkatnya, ya, yang jelas tidak ada apapun kejelekan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kembali kepada kitanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri, dan sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada antum semuanya, terkhusus kepada Mi Aziz dan juga kepada DKM Masjid semuanya, Ustaz Agus hafizahumullah. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.